Aku berlari ke kafetaria, berharap masih ada sesuatu yang lezat tersisa. Ini salah guruku. Dia menyuruhku tetap di ruangan setelah kelas. Mindy, nilaimu terlalu rendah, bla bla bla. Oh tidak, yang aku lihat hanyalah nampan kosong di mana-mana. Perutku keroncongan membayangkan harus kembali ke kelas dalam keadaan lapar, tapi kemudian seperti fata morgana di padang pasir. Roti terakhir tergeletak di sebelah Tom si Hoti. Tanpa pikir panjang, aku meraihnya dan menggigitnya. Kenyal, sangat kenyal. Lalu tiba-tiba semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat itulah aku tersadar, tidak ada roti. Aku sedang mengunyah sepatu balet Tom. Hai, aku Mindy dan aku berasal dari keluarga juara angkat beban. Iya, gen ayahku menjelaskan kenapa aku jadi gadis tertinggi di sekolah. Aku dulu ingin jadi atlet angkat beban seperti ayah, tapi kemudian aku bertemu sahabat karibku, Tiffany. Tiba-tiba aku menemukan dunia gaun cantik dan gerakan berputar yang halus yang disebut figure skating. Dan aku tidak bisa melihat celana angkat bebanku yang jelek dengan cara yang sama lagi. Tiff mengajakku bermain skating di mall dan aku suka. Sejak saat itu, hanya itu yang aku inginkan. Oke, mungkin aku tidak mungil seperti Tiff, tapi aku cukup pintar untuk menggunakan algoritma untuk menghitung sudut selama latihan. Tiff dan aku sama-sama mendapat beasiswa di SMA yang berfokus pada olahraga. Dan ya, saat itulah masalah dimulai. Tidak peduli pakaian lucu apa yang aku pakai, atau seberapa normal aku mencoba untuk menjadi imut, menjadi jerapah membuatku menonjol. Dan bersama Tiff yang cantik dan mungil memperburuk keadaan. Satu-satunya yang tidak mengabaikanku adalah tim angkat beban, tapi itu hanya karena ayahku adalah pelatih mereka. Kemudian untuk memperburuk keadaan, kecanggungan dan nafsu makanku yang seperti gajah secara tidak sengaja membuatku berada di sisi buruk Tom. Ini buruk karena hampir setiap cewek dan cowok di tempat ini terobsesi dengannya. Sejak saat itu, tidak ada yang menganggapku serius. Dan berusaha menghindari ayah agar dia tidak ceramah tentang berhenti berseluncur dan beralih ke angkat beban sungguh melelahkan. Aku sedang berada di ruang ganti saat Tiff datang. Aku lupa ini hari pemeriksaan kesehatan tahunan. Aku harusnya tidak makan muffin itu tadi. Oh, tidak. Aku juga lupa soal itu. Tidak mungkin berat badanku dipublikasikan agar seluruh sekolah melihatnya. Aku akan dijuluki Mindy si besar. Jadi saat tidak ada yang melihat, aku menyelinap keluar dari sana. Namun mencoba mencari tempat persembunyian yang cukup besar untuk tubuh besar ini tidaklah mudah. Lemari petugas kebersihan. Namun saat aku bergegas ke sana, aku bertabrakan dengan Tom. Pernahkah kamu mendengar tentang ladies first? Kau menyebut dirimu seorang wanita? Baiklah, Nona, berikan ini padaku. Sebagai gantinya, aku punya camilan yang sangat lezat untukmu. Camilan apa? Roti ini. Berani sekali kau. Pada saat itu pintu tiba-tiba terbuka dan petugas kebersihan berteriak pada kami untuk berhenti berciuman. Apa? Berkat kesalahpahaman yang tidak perlu ini, kami berakhir di kantor kepala sekolah bersama orang tua kami. Ayahku bahkan membawa seluruh tim angkat beban dan mulai mengamuk. Mindy, kamu membolos? Aku tidak bisa menyebutkan pemeriksaan kesehatan, jadi dengan panik aku mengoceh. Aku sedang pacaran dengan Tom. Siapa yang akan pacaran denganmu, Nona Banteng Brahma? Kemudian terdengar suara beng keras saat ayahku menghancurkan meja menjadi dua. Banteng? Siapa yang kau sebut banteng? Maksudku Mindy kuat dan imut seperti banteng. Bahasa cinta kita agak istimewa, ya kan sayang? Oh, keledaiku yang manis. Kau mengungkapkan terlalu banyak. Semua orang terkesiap kaget. Dan kemudian aku tahu, ayah menangis bahagia dan mulai memeluk semua orang. Labuku, akhirnya punya pacar. Ini saatnya berpesta di rumahku. Tapi kalau kau sampai menghancurkan hati gadis kecilku, kau akan celaka. Kupikir itu hanya kebohongan kecil. Sampai keesokan harinya, serbuan siswa membombardirku dengan pertanyaan. Sudah berapa lama kau dan Tom bersama? Siapa yang melangkah lebih dulu, kau atau dia? Kau harus duduk dengan kami. Jadi, kebohongan kecil ini benar-benar telah menumbuhkan kaki dan berlari. Tapi anehnya ini terasa menarik. Tiba-tiba aku bukan lagi sekedar sahabat aneh Tiffany. Sebaliknya, aku menjadi pusat perhatian. Dan ini seharusnya tidak berakhir secepat ini. Tidak, aku harus memperpanjang kencan palsuku dengan Tom. Jadi tepat saat Tom lewat, aku langsung menyeretnya menjauh di tengah sorak-sorai siswa yang memujiku. Seluruh tim angkat beban memata-matai kita. Apa kau ingin merasakan kemarahan ayahku jika dia tahu kau berbohong padanya? Kau yang memulai ini. Kurasa ayahku tidak akan melihatnya seperti itu. Baiklah, aku akan berperan sebagai pacarmu dan kau berhentilah memakan sepatuku. Setuju. Jadi kami melanjutkan pura-pura berpacaran. Tetapi aku tidak menyangka bahwa tim angkat beban benar-benar memata-matai kami di mana-mana. Kami harus terus berpura-pura. Tom mengantarku ke semua kelasku, menempelkan catatan-catatan manis di lokerku, dan saat makan siang, dia menyuapiku spaghetti dan menyeka saus dari mulutku. Kami akhirnya menghabiskan sebagian besar waktu bersama, dan mata-mata kira kami pasangan yang sebenarnya. Aku tahu ini semua hanya sandiwara, tetapi dia seperti bola keju besar. Bola kejuku, jadi tetap saja rasanya menyenangkan. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Tom, semakin aku menyukainya. Dia mendengarku cerita betapa kerasnya aku bekerja untuk masuk ke sekolah ini. Dan sebagai balasannya, aku belajar banyak hal baru tentangnya. Seperti betapa dia sangat menyukai tari balet.
meskipun keluarga dan mantan teman-temannya tidak selalu memahaminya. Dan sikap dinginnya itu karena dia tidak ingin ada orang yang meragukan mimpinya dalam hidupnya lagi. Kami mulai semakin dekat dan dia melakukan beberapa hal yang sangat lucu, seperti menyemangatiku saat latihan skating dan membawakanku coklat panas untuk menghangatkanku. Aku senang mengenal Tom, tetapi sayangnya tidak semua orang menjadi bagian dari klub penggemar kami. Tidak peduli apa yang kukatakan, Tiff tidak akan percaya bahwa dia adalah cowok yang nakal. Dia akan mengirimiku pesan teks tanpa henti hanya untuk memaksaku memilih antara Tom dan dia. Aku tahu sejak Tom muncul, aku menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya, tetapi dia terlalu berlebihan. Lebih parahnya lagi, dia bahkan berbohong tentang cederanya saat latihan untuk merusak kencanku. Aku bersikap dingin kepada Tiff setelah itu. Dia perlu merenungkan tindakannya. Suatu hari aku sedang membereskan lokerku ketika Rachel, salah satu gadis paling populer di tim kami alias saingan Tiff, mendatangiku dan memintaku gabung ke kelompoknya. Tapi bagaimana dengan Tiff? Tiff selalu bilang bahwa Rachel tidak baik dan... Ada apa? Apakah harus minta izin Tiffany sebelum berteman dengan seseorang atau apa? Bukankah kau lebih terkenal daripada dia? Benar, aku harus berhenti dianggap sebagai ajudannya. Aku punya pilihan sendiri, teman-temanku sendiri, jadi aku setuju bergabung dengan kelompok Rachel. Dan harus kuakui, cukup menyenangkan berada di kelompok populer. Dan di sisi lain, jalan bareng dengan cowok paling imut. Menghabiskan waktu bersama Tom membuatku menyadari sesuatu. Aku punya perasaan padanya, perasaan yang nyata. Tak lama aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh tentang Tom sepanjang waktu kepada Rachel. Oh sayang, kau sangat imut. Tapi, kurasa kau tidak boleh terus-terusan bertemu cowok itu. Hah? Kenapa? Oke, aku paham. Sekarang kau juga bertingkah seperti Tiff. Tidak, maksudku ada rumor bahwa dia pacaran dengan seseorang di belakangmu. Tiff, aku melihat mereka terlihat mesra bersama. Apa? Tidak mungkin. Tapi Tiff memang kelihatan cemburu dan dia merusak kencanku dengan Tom. Jadi, mungkin ini ada benarnya? Perkataan Rachel menggangguku, jadi sepulang sekolah aku pergi ke rumah Tiff untuk menanyakannya. Saat itulah aku melihat Tiff menangis di pelukan Tom. Rachel benar, Tiff dan Tom bersama. Aku pergi sebelum mereka berdua melihatku. Sambil terisak-isak aku kirim pesan ke Tom mengakhiri hubungan palsu kami dan memblokir kedua nomor telepon itu. Keesokan harinya di sekolah, semua orang bergosip tentang bagaimana Tom meninggalkanku demi Tiff. Dan yang terburuk, sebagai raksasa, aku tidak bisa menyembunyikannya. Bahkan Rachel dan kelompoknya menyerangku. Ada apa? Apa kau sudah jatuh dari kudamu? Dulu bebek buruk rupa akan selalu bebek buruk rupa. Aku tidak tahan tinggal di sana dan melihat mereka menertawakanku, jadi aku meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah. Aku tidak akan kembali ke sana dan tidak ada yang bisa memaksaku. Aku mengunci diri di kamar dan menolak untuk meninggalkannya sampai... Apa ini karena Tom? Aku akan memberinya pelajaran. Dengan enggan aku membuka pintu. Mindy, kamu kelihatan mengerikan. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi terlalu berat dan akhirnya aku menceritakan semuanya kepada ayah. Aku jadi bahan tertawaan, tidak ada yang menganggapku serius karena penampilanku. Tidak ada cowok yang menyukaiku, tidak ada yang ingin menjadi temanku, dan tidak ada yang percaya aku bisa berseluncur. Pumpkin, kau diterima di salah satu sekolah olahraga terbaik di luar sana. Artinya kamu pemain seluncur berbakat, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain termasuk aku. Ketenaran hanya sementara, lihatlah aku, dulu seorang juara dunia tetapi sekarang hanya pria perut buncit yang tujuan hidupnya membesarkanmu. Ayah... Baiklah, kamu terlalu kuat untuk membiarkan orang-orang bodoh ini menjatuhkanmu. Mengerti? Ayah benar, aku tidak bisa menyerah pada mimpiku hanya karena pendapat orang lain. Jadi, keesokan harinya aku kembali ke sekolah dan mengabaikan semua tatapan dan ejekan. Saat melihat Tom dan Tiff bersama, aku menatap mereka dan terus berjalan. Ini adalah langkah pertama dalam menyingkirkan orang-orang beracun dari hidupku dan belajar mencintai diriku sendiri. Itulah sebabnya ketika guru meminta sukarelawan untuk kompetisi skating, saat Tiff mengangkat tangannya, begitu pula aku. Semua tahu kau hanya melakukan itu agar bisa berhadapan dengan Tiff. Mereka boleh berpikir apa saja yang mereka mau. Aku tidak akan mengalah. Lalu ponselku berbunyi bip. Itu adalah pesan dari Rachel yang memintaku untuk menemuinya di luar. Begitu aku sampai padanya, dia mulai menanyakan semua pertanyaan itu kepadaku seolah-olah dia peduli. Tiba-tiba khawatir padaku, mana seringnya sarkasmu? Aku minta maaf untuk hari itu. Semua orang menatapku, jadi aku harus ikut bermain dengan mereka. Percayalah, aku tidak akan pernah meremehkanmu. Oke, aku tidak menyangka ini. Ngomong-ngomong ini Alex, aku tidak ingin kau menjadi satu-satunya yang tidak punya partner skating. Jadi aku mencarikannya untukmu. Maafkan aku. Dia tampak begitu tulus sehingga aku tidak bisa tidak mempercayainya. Aku pernah berada di tempatnya, takut akan penilaian dan tekanan teman sebaya jadi aku tahu bagaimana rasanya. Mungkin Rachel memang bermaksud baik. Lagi pula, aku sudah kehilangan Tiff sebagai sahabatku. Aku tidak ingin sendirian. Aku tiba di rumah dan mendapati Tiff sudah menungguku. Kenapa kamu jadi sahabat Rachel? Dia mengejekmu di depan semua orang. Kamu sudah berubah, Mindy. Apa kamu ingin aku tetap sama dan dibully selamanya? Dan kamu juga bukan sahabat yang baik. Kamu hanya ingin aku hidup dalam bayang-bayangmu dan menyaksikan betapa bahagianya kamu dengan pacar barumu. Bagaimana denganmu? Kamu juga meninggalkanku.
Aku merasa tercengang. Bagaimana dia bisa begitu marah padahal dialah yang sekarang memiliki Tom. Ketika aku sudah tenang, aku memikirkan kembali apa yang dikatakan Tiff dan bertanya-tanya apakah aku benar-benar telah berubah. Tiff selalu ada untukku, terlepas dari seperti apa penampilanku. Tapi aku tidak memberitahunya bahwa Tom dan aku tidak serius, karena aku rasa itu membuatku merasa lebih unggul. Aku bergabung dengan kelompok Rachel tanpa mempertimbangkan seberapa buruk perasaan Tiffany. Aku menyadari bahwa aku memiliki rasa rendah diri terhadap sahabatku sendiri. Pada hari kompetisi, aku pergi untuk berbicara dengan Tiff, tapi aku tidak dapat menemukannya. Aku menghancurkan rutinitasku dengan Alex, tapi selama giliran Tiff, aku melihat ada yang salah. Kemudian selama putarannya, aku melihatnya kehilangan keseimbangan dan dubrak, dia jatuh dengan keras dan dilarikan ke rumah sakit. Aku bergegas untuk menemaninya ke sana, tetapi Rachel menghentikanku. Kenapa kamu menyabotase sepatunya? Apa itu alasan kenapa kamu menyuruhku merahasiakannya tentangmu yang menyelinap ke ruang tunggu, Tiffany? Aku coba menjelaskan aku tidak melakukan apapun, tapi kemudian juri mengumumkan hasilnya. Karena kesialan Tiff, aku mendapat skor yang cukup untuk mendapatkan tempat terakhir di babak final. Aku tidak akan bekerja dengan seseorang yang menggunakan trik untuk menang. Gadis raksasa, kamu sendirian. Semua orang mulai mengerang kepadaku dan aku mulai panik. Kenapa tidak ada yang mau mempercayaiku? Babak final sudah dekat, tetapi aku tidak bisa berhenti khawatir. Saat melangkah ke atas es, aku melihat Alex menyeringai sambil berdiri di samping Rachel dan menyadari mereka telah mempermainkanku. Aku berdiri diam seperti patung dan terlalu takut untuk berseluncur sendirian. Kemudian kerumunan itu terdiam dan kulihat seseorang dengan goyah mendekatiku. Tom, rumor tentang aku dan Tiff tidak benar. Mindy, aku menyukaimu. Jadi, bagaimana gadis manis? Maukah kau anak balet ini menjadi pasanganmu? Bingung namun tersentuh, aku mengangguk. Sekarang angkat dagumu, lihat. Dan di tribun ada Tiff mengangkat spanduk sambil berteriak. Mindy, kamu pasti bisa. Didorong keberanian yang baru, Tom dan aku tergagap dalam rutinitas kami. Dan meskipun kami membuat banyak kesalahan, itu tidak menjadi masalah karena aku merasa sangat senang mengetahui bahwa aku memiliki Tom dan Tiff di pihakku dan bahwa aku tidak menyerah. Aku berada di urutan terakhir dan Rachel menang, tetapi saat dia menerima trofinya para juri berdiskusi. Ternyata ada siswa lain yang punya bukti video Rachel yang merusak sepatu Tiff. Saat mereka mengambil trofi darinya, Rachel marah dan berteriak, "Jelas aku tidak mau berteman dengan orang aneh sepertimu. Aku hanya memanfaatkanmu supaya aku bisa menyingkirkan Tiff." Kata-katanya mungkin pernah menyakitiku, tapi sekarang aku tidak peduli apa yang dia katakan. Dan aku bergegas mencari Tiff. Saat melihatnya, aku memeluknya erat-erat dan dia mengatakan yang sebenarnya. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu lebih awal. Sebenarnya Tom saudara tiriku. Ayahku pemain figur skating. Dia berbohong bahwa dia masih lajang, tapi tidak, dia sudah menikah. Dia menolak jadi bagian dari hidupku dan ibu takut mengumumkan apa yang telah dia lakukan. Ibu berjuang tanpa bantuan keuangan darinya. Aku membenci ayahku dan mengira Tom akan seperti dia. Aku tidak pernah mengatakan ini kepadamu karena aku malu. Tapi ternyata kamu benar. Tom sebenarnya pria yang baik. Wah, sekarang semuanya masuk akal. Semua rahasia ini telah menyebabkan semua kebingungan ini. Jadi kami janji tidak pernah menyembunyikan apapun dari satu sama lain lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang benar-benar peduli padaku. Aku belajar mencintai diriku sendiri dan menggunakan ukuran tubuhku sebagai kekuatan. Menjadi unik bukanlah kelemahan, itu adalah keuntungan. Dan yang terbaik dari semuanya, orang-orang yang penting menyukaiku apa adanya. Wow, tempat ini seperti rumah boneka seukuran manusia, besar sekali. Dan, wah, apa itu bak mandi pusaran air? Aku seperti di surga. Pelan-pelan sayang. OMG, kamu punya lapangan bulu tangkis dalam ruangan? Aku suka bulu tangkis. Ini rumah paling menakjubkan yang pernah ada. Hai, namaku Helen dan aku tumbuh di rumah biasa dengan keluarga biasa. Aku sayang orang tuaku. Dan hidup ini hebat, kecuali satu kekurangannya adalah perjalanan panjang ke sekolah menengah baruku. Ibu, Grace, bilang dia punya jawabannya dan menyarankan aku tinggal dengan Bibi Lucy karena dia tinggal lebih dekat dengan sekolah. Oke, jadi aku belum pernah bertemu Lucy sebelumnya. Sebenarnya sampai ibu menyebutkannya, aku bahkan tidak tahu kalau aku punya Bibi. Ibu menjelaskan Bibi Lucy pindah ke Kanada untuk urusan bisnis dan baru saja kembali ke Amerika. Ini pertama kalinya aku harus tinggal jauh dari orang tuaku, jadi aku agak khawatir akan rindu kampung halaman. Namun satu kelebihannya adalah sahabatku, Madeline, tinggal di dekat situ. Keren kan? Selain itu, tempat ini keren banget. Aku gak bisa berhenti terkesima melihat lapangan bulu tangkis itu. Serius, lapangannya lebih besar dari rumahku. Bibi Lucy, kurasa kamu pasti suka bulu tangkis? Iya, banyak orang mengira itu cuma permainan di halaman belakang, tapi bagiku itu olahraga sejati. Wah, jarang sekali bertemu orang yang punya selera yang sama denganku. Kami mengobrol lama tentang minat kami. Lucy sangat mudah diajak bicara, dan sejujurnya aku merasa sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Aku ingin sekali menjadi pemain bulu tangkis profesional, tapi ibu bilang sebaiknya tetap sebagai hobi dan mencari karir yang lebih stabil. Begitu ya, tapi jangan biarkan orang lain menghalangimu. Passion sejati itu layak untuk dikejar. Biar aku yang mengatur jadwal latihan untukmu. Sekarang coba ini. Oh, bagaimana kamu tahu aku suka lobster linguine?
Awalnya tinggal bersama Lucy seperti berada di dunia mimpi. Dia memanjakanku, membelikan baju apapun yang kuinginkan dan memasak hidangan paling lezat. Tapi di balik penampilannya yang memukau ada juga sisi gelapnya. Lucy sangat ketat. Maksudku ketatnya setara Mayor Jenderal. Aku harus bangun pukul 5 pagi setiap hari untuk latihan berlari mengelilingi lapangan selama 1 jam. Dan memukul 50 kok bola melewati net berturut-turut. Jika aku melewatkan satu pun, aku harus memulainya lagi. Sementara itu aku masih harus mengerjakan PR. Dan aku tidak bisa pergi dan bertemu teman-temanku di akhir pekan atau melakukan apapun tanpa meminta izin Lucy terlebih dahulu. Setidaknya di sekolah aku bisa melampiaskannya pada Maddie. Aku berharap dia setuju denganku, tapi dia mengangkat bahu dan berkata, "Kurasa bibimu ingin yang terbaik untukmu. Selain itu, kemampuan bulu tangkismu sudah jauh lebih baik. Jika aku bisa tinggal di rumah mewah, makan makanan lezat dengan bibi yang begitu perhatian, aku pasti akan bertahan dengan jadwal latihan yang melelahkan itu." Ya, kurasa dia benar. Mungkin aku seharusnya lebih bersyukur. Tentu saja, saat mengetahui tentang klub bulu tangkis sekolah, aku langsung mendaftar. Aku berjalan ke lapangan sambil mengayunkan raket dan siap memamerkan kemampuanku. Ketika 2 orang ini menghampiriku. "Kembalilah ke tim pemandu sorak tempatmu seharusnya, sayang. Tinggalkan lapangan untuk yang pro." Beraninya para idiot ini menghakimiku seperti ini. Mereka bahkan belum pernah melihatku bermain. "Oh ya, aku menantangmu bermain. Lalu kita lihat siapa yang serius." "Kami adalah pemain terbaik di sekolah, asal kau tahu. Pilih satu." Tiba-tiba seorang pria lain muncul di sebelahku dan berkata, "Kalau gitu mari main ganda." Ya ampun, dia Tyler. Pemain bulu tangkis terbaik di seluruh sekolah. Aku sudah mendengar semua tentang reputasinya dan melihat fotonya dengan trofi di buletin sekolah. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Anehnya, dia bahkan lebih manis secara langsung. "Kamu bisa mengalahkan kami di tunggal, tapi bisakah kamu mengalahkan gadis tak berguna itu di pertandingan ganda?" "Itu saja, minggirlah, biar kutunjukkan apa yang bisa dilakukan gadis tak berguna ini." Pertandingan dimulai dan seketika Tyler dan aku bersemangat di lapangan dan memukul shuttlecock dengan kecepatan kilat. Kami menang dalam set langsung, dan para pecundang itu tampak sangat kecewa. Tyler tampak sangat terkesan, dan kemudian, "Pertandingan yang bagus, Helen. Kamu mau nongkrong lagi? Bagaimana kalau besok? Kita bisa pergi makan." Mamma mia, bagaimana aku bisa menolaknya? Tapi ketika aku memberitahu bibi Lucy, dia tidak menerimanya dengan baik. "Cinta mungkin tampak menarik, tapi itu membuang-buang waktu dan energi yang akan menyebabkan penurunan kemampuan bulu tangkismu, nilai-nilaimu, suasana hatimu, dan semuanya. Kamu masih anak-anak untuk menghadapi jenis emosi seperti itu sekarang. Ini konyol. Aku bukan anak kecil. Aku benar-benar mampu membuat keputusan sendiri dan mengikuti perasaanku sendiri. Dia cowok baik yang menolongku." Tentu saja, semua cowok kelihatan baik pada awalnya. Mungkin jika kau memberinya kesempatan. Bangunlah, Helen, dan jangan sia-siakan mimpimu demi seorang pria. Tidak ada gunanya. Bibiku terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Aku bergegas ke kamarku dengan perasaan frustrasi. Tidak mungkin aku membiarkan ketegasan bibiku merusak hubungan dengan pria idamanku. Jadi kuputuskan menyelinap keluar untuk menemui Tyler. Tapi gimana caranya? Aku tahu persis orang yang bisa menolongku. "Mads, kode merah. Bibi Lucy tidak mengizinkanku bertemu Tyler. Tolong alihkan perhatiannya." "Oke, tapi hanya jika kau memberiku buku The Ballad of Songbird and Snake yang sudah ditandatangani." Gampang sekali. Setelah hari itu, aku bisa pergi berkencan dengan Tyler berkali-kali berkat bantuan Maddie. Dia selalu memberi alasan yang paling meyakinkan, seperti aku akan pergi ke rumahnya untuk belajar kelompok, atau kami akan menghadiri acara yang sangat penting. Lalu suatu kali ketika aku seharusnya belajar di rumah, Maddie malah berpura-pura menjadi aku. Kemudian aku menyelinap kembali ke kamarku dengan gembira. Kau tidak akan percaya betapa hebatnya kencan hari ini. Tapi Maddie hanya memberikan tatapan canggung. "Ada apa? Apa bibiku curiga?" Tidak, semuanya baik-baik saja." Lalu dia langsung keluar dari jendela. Aneh. Tapi esoknya dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi ku biarkan saja. Dia pasti merasa tidak enak badan atau semacamnya. Sementara itu, keadaan dengan Tyler semakin membaik. Saat kami berjalan pulang, tiba-tiba Tyler menghentikanku. Tampak malu-malu dan gugup. "Helen, aku sangat menyukaimu dan aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Jadilah pacarku, apa kau mau?" Ya ampun, ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku memeluknya dan berteriak sekuat tenaga. "Iya." Ketika akhirnya aku melepaskannya, tiba-tiba seorang anak dengan sepatu roda menabrakku dan membuatku jatuh ke jalan. Sebuah mobil melaju kencang ke arahku dan sebelum aku bisa mencerna apapun, Tyler berlari ke depanku dan mendorongku. Ketika aku membuka mataku, dia terbaring tak sadarkan diri. Aku dengan panik memanggil ambulans dan pergi bersamanya ke rumah sakit. Ketika aku duduk di ruang tunggu dengan air mata yang berlinang, aku sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga akhirnya aku menelpon bibi Lucy. Hanya beberapa menit kemudian, aku melihatnya bergegas ke arahku dengan wajah serius.
Helen, apa yang sudah kukatakan padamu? Kamu membohongiku untuk keluar dengan cowok? Aku gak tega untuk berdebat soal itu dan langsung menangis lagi. Ini salahku, Tyler mempertaruhkan nyawanya buat menyelamatkanku dan sekarang dia terluka. Sikap Bibi Lucy melunak dan dia mendekapku lebih erat. Setelah beberapa lama menghiburku, dia akhirnya buka suara dan berbagi cerita yang gak terduga. Sebenarnya aku jatuh cinta waktu aku seumuran kamu, tapi dia selingkuh. Aku cuma gak mau kamu terluka kayak gitu. Oh, parah banget. Tapi Tyler orang baik, aku tahu dia baik. Dia nyelamatin aku. Dan untuk itu, aku benar-benar bersyukur. Oke, aku percaya penilaianmu dan merestui kamu buat kenal lebih jauh sama dia. Terima kasih. Saat itu juga dokter datang dan bilang kalau Tyler baik-baik saja dan dia akan pulih total dalam beberapa hari. Syukurlah. Ketika Tyler kembali, Bibi Lucy menepati janjinya lalu memberiku dan Tyler kesempatan bersama. Dia bahkan menawarkan memberi kami berdua pelajaran bulu tangkis. Bersiaplah untuk rutinitas latihan paling gila yang pernah ada. Namun, berlatih dengan Tyler membuatnya lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan. Aku akan menghadapi kompetisi besar yang dapat memberiku gelar pemain profesional dan kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional jika aku menang. Jadi aku butuh semua pelatihan yang bisa aku dapatkan. Tinggal satu langkah lagi menuju impian terbesarku. Selain itu, aku tidak dapat menahan senyum ketika melihat Bibi Lucy perlahan-lahan mulai menyukai Tyler. Hari besarku akhirnya tiba. Ibu dan ayah juga ada di sini untuk mendukungku. Aku bersiap dengan gembira, tetapi ketika aku membuka tas perlengkapan, apa yang terjadi? Oh tidak, siapa yang menghancurkan raket kita? Aku pikir Lucy yang melakukannya. Kenapa dia melakukan itu? Aku tidak sengaja dengar kalau dia hanya pura-pura suka Tyler agar dia bisa mengawasi kalian berdua. Apa? Sejujurnya aku percaya bahwa Bibi Lucy benar-benar memberi Tyler kesempatan. Tapi itu tetap tidak masuk akal. Bahkan jika Lucy membenci Tyler, kenapa dia mencoba merusak kompetisi ini? Dia tahu betapa pentingnya itu bagiku. Ada satu hal lagi, tapi kurasa kau belum siap mendengarnya. Astaga, katakan saja, Maddie. Sebenarnya saat aku menyamar menjadi dirimu, kutemukan kalau Lucy bukan bibimu. Dia ibumu. Dia ingin membawamu kembali ke Kanada bersamanya dan dia tahu jika kau memenangkan kontes ini kau tidak akan pernah ingin pergi. Aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Jadi, keluargaku tercinta yang ku kenal selama ini sebenarnya bukan milikku? Dan Lucy, bagaimana mungkin dia berani muncul sekarang sebagai ibuku yang sebenarnya dan ingin menerimaku kembali? Aku merasa seluruh hidupku hanyalah kebohongan besar dan segera bergegas mencari Lucy. Benarkah? Kau ibu kandungku? Bagaimana kau tahu? Aku tidak percaya kau melakukan itu padaku. Kau egois, jahat, dan kau menghancurkan segalanya. Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak punya ibu sepertimu. Grace adalah ibuku satu-satunya. Lucy tampak sangat hancur, lalu pergi dengan tenang. Aku gemetar karena marah dan sakit ketika sebuah tangan lembut menyentuh bahuku. Helen sayang, aku tahu ini sulit diterima. Percayalah, ini sulit bagi kita semua. Kalian semua berbohong padaku. Bagaimana bisa kalian setuju untuk mengirimku padanya? Kalian tidak pernah menganggapku sebagai putri kandung kalian, kan? Jangan berpikir konyol sayang. Kami sangat mencintaimu dan tak akan pernah ingin melepaskanmu. Kecuali itu lebih baik untukmu. Lalu ibu cerita bagaimana Lucy datang dan membujuknya. Ternyata Lucy memiliki masa lalu yang sangat tragis. Sejak kecil, dia selalu menjadi kambing hitam di keluarganya. Mereka memperlakukannya dengan buruk dan membenci kecintaannya pada bulu tangkis. Kemudian ketika dia memberitahu mereka bahwa dia hamil, mereka mengusirnya dan pacarnya juga meninggalkannya tepat setelah itu. Jadi dia meninggalkanku di panti asuhan dan memulai hidup baru di Kanada. Setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menjadi sukses. Dan yang dia inginkan hanyalah berhubungan kembali denganku. Semua orang berhak dapatkan kesempatan kedua. Itu sebabnya ku biarkan kalian berdua hidup bersama. Kalau kamu bahagia akan kukatakan yang sebenarnya, agar kamu tidak terkejut. Lagi pula, dia bisa membantumu lebih dariku sekarang. Hei, kamu bahkan mewarisi semangat bulu tangkisnya. Aku tertegun sejenak. Memang benar Lucy meninggalkanku, tapi itu karena dia tidak ingin aku menderita bersamanya. Dan aku memang menjalani hidup yang bahagia. Aku harusnya tidak kasar padanya, tapi itu masih terlalu berat untuk dicerna. Jadi aku pulang bersama ibu. Aku mengurung diri sampai keesokan harinya. Tyler datang dan mencoba meyakinkan diriku yang murung untuk berjalan-jalan. Aku tahu itu terlalu berat, tapi menurutku kalian harus berbaikan dengan Lucy. Kenapa kamu masih di pihaknya? Dia hanya berpura-pura baik padamu. Dan dia merusak kontes hanya untuk menjauhkanku dari kehidupan yang sempurna ini. Kita bisa menemukan kesempatan kita di banyak kompetisi lain. Tapi hanya ada satu Lucy. Dia ibu kandungmu dan tidak apa-apa untuk marah padanya. Tetapi kamu tidak boleh menolaknya. Pikiranku melayang kembali ke semua momen bahagia yang kualami bersama Lucy. Obrolan menarik kami, makanan lezat yang dimasaknya, dan saat-saat bermain bulu tangkis bersama.
Dia bahkan punya ruangan khusus untuk menyimpan peralatan bulu tangkis, terutama raket. Tunggu dulu, Lucy sangat menghargai raket bulu tangkis. Jika dia hanya ingin menghentikan kami berkompetisi dalam kontes, maka dia bisa menyembunyikan raket kami, atau berpura-pura mobilnya mogok. Tetapi dia tidak akan pernah menghancurkan raket seperti itu. Tai, apakah kamu ingat siapa lagi yang memegang raket kita hari itu? Aku tidak yakin. Kurasa Madeline pernah memegangnya. Jadi, mungkinkah Maddie? Tapi kenapa? Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Dia sahabatku dan selalu mendukungku untuk bermain bulu tangkis. Aku menyerbu ke rumah Maddie, tetapi dia bertengkar dengan ayahnya di depan pintu. Dasar bajingan tak berguna dan menyedihkan. Pergilah, aku tak peduli. Maddie berlari sambil menangis dan aku mengikutinya ke sebuah gang. Melihatnya seperti itu membuat sebagian kemarahanku padanya memudar. Hei, apa yang terjadi? Maddie kelihatan kaget melihatku. Awalnya dia mencoba menghindari beberapa pertanyaanku, tapi karena tidak tahu harus sembunyi kemana, akhirnya dia mengaku. Ibuku meninggalkanku pada ayah pecandu alkohol yang tidak melakukan apapun selain membentakku. Kau punya 2 ibu yang mencintaimu, dan aku bahkan tak punya satu pun. Aku marah pada Lucy, karena bagiku semua ibu yang menyerahkan anak mereka tidak berperasaan dan tidak pantas dimaafkan. Dia bahkan ingin membawamu ke Kanada. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Rasa takut dan cemburu menguasai diriku, jadi aku menghentikan semua kegaduhanmu lalu menyalahkan Lucy. Aku sangat menyesal. Ini kedengarannya sulit, tapi kau seharusnya tidak melakukannya. Aku selalu di sini untuk mendengarkanmu dan tidak akan pernah pindah kemanapun. Kau terjebak denganku. Ketika Maddie merasa lebih baik, aku membawanya ke rumahku dan bermaksud menemui Lucy untuk meminta maaf atas segalanya. Namun ibu berkata Lucy telah memutuskan untuk kembali ke Kanada dan sedang dalam perjalanan ke bandara. Aku segera memanggil taksi ke bandara, lalu berlari melewati pintu keberangkatan dengan putus asa mencoba mencari Lucy. Aku mulai berpikir aku sudah terlambat ketika tiba-tiba aku melihatnya hendak berjalan menuju keamanan. Bibi Lucy! Ibu, tolong jangan pergi. Aku kira kamu tidak menginginkanku. Tidak, aku hanya bingung dan marah dan maaf karena telah menyakitimu. Kami akhirnya menyelesaikan masalah dan sepakat untuk saling memberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Lucy memutuskan memperluas bisnisnya ke Amerika sehingga dia bisa tinggal di sini bersamaku. Orang tua angkatku yang luar biasa menerima Maddie setelah membantunya menjauh dari ayahnya yang jahat. Jadi sekarang aku punya 2 ibu yang luar biasa. Seorang saudara perempuan yang luar biasa dan, iya, kau tahu itu, seorang pacar yang sangat imut dan perhatian. Penunjuk waktuku yang paling berharga. Ada pepatah yang mengatakan, saat kau percaya seseorang tanpa ragu, kau entah akan dapatkan seseorang seumur hidup atau pelajaran seumur hidup. Tentu saja aku dapat pelajaran berharga karena pepatah itu terwujud dalam kehidupanku. Saat itu musim panas di tahun 2000, sebelum ada ponsel pintar kita dan bahkan sosial media. Elio, Tara, dan aku menjelajahi Barcelona yang megah. Spanyol merupakan perhentian pertama perjalanan kami melintasi Eropa untuk merayakan kelulusan SMA. Itu aku di usia 18 tahun. Aku selalu ingin pasangan yang bisa kupercaya dan tetap bersamaku dalam suka maupun duka. Tapi para cowok yang kupacari terlalu kekanakan atau egois untuk dianggap terpercaya, kecuali Elioku yang manis. Dia juga sangat peduli dan perhatian sekali padaku. Tapi entah, dia tak bisa redakan kecemasanku. Awalnya kami berlibur berdua saja. Tapi kemudian kuputuskan mengajak temanku satu-satunya, Tara, untuk ikut kami. Sekedar jaga-jaga. Tentu saja aku yang traktir. Hanya Tara yang tetap berteman denganku setelah lintah darat lainnya berusaha menyedot kekayaan keluargaku. Tentu, aku paham sis. Kupikir kau pasti tak berani tanpa aku. Dia terlalu memahamiku dan begitulah perjalanan kami dimulai. Kenapa Barcelona, tanya kalian? Karena aku ingin terhubung dengan latar belakangku karena kakek nenekku bertemu lalu menikah di sana. Kuharap Elio dan aku akan jadi seperti mereka. Setelah berminggu-minggu mencicipi restoran Michelin, hotel bintang 5, dan klub malam kelas atas, kami mengunjungi pasar Las Ramblas. Begitu juga dengan puluhan turis lainnya. Apa mereka sengaja tak melihatku? Aku bisa sesak napas di antara orang-orang berkeringat ini. Jadi aku melarikan diri dari kerumunan. Ini dia udara segar. Tapi, hei, di mana Tara dan Elio? Kuraih ponselku dan tiba-tiba ingat kalau Elio membawa tasku. Seluruh hidupku ada di sana. Ponselku, uangku, pasportku. Polisi! Pak petugas, tolong aku. Aku tersesat dan tak membawa dokumenku. Tapi kenapa mereka terus mengarahkan pandangan mereka padaku, lalu saling bertatapan? Oh, mereka memahamiku. Lalu mereka memberi tanda padaku untuk mengikuti mereka kemungkinan ke kantor polisi. Apa? Ini adalah rumah sakit. Mereka kira aku gila? Tidak, ini tak terjadi. Apa yang harus kulakukan? Permisi, kau butuh bantuan? Itu menyadarkanku dari serangan panik. Aku berbalik dan melihat 2 supermodel pria. Wah, tunggu dulu. Waktu dan tempat, Michaela. Ternyata cowok yang baru mendatangiku itu Gusman. Dia cukup lancar berbahasa Inggris dan sangat ramah.
Sementara yang bersikap dingin itu Manu yang sepertinya melihatku seperti alien. Kuceritakan ke mereka kondisiku, lalu mereka mengantarku ke kedutaan US. Untung mereka tetap tinggal untuk membantuku bicara ke staf kedutaan yang aku yakin betul adalah slot dari film Zootopia yang sedang menyamar. 1 periode keabadian kemudian, mereka bilang mereka akan bantu cari Elio dan Tara, tapi itu akan memakan waktu beberapa minggu. Itu saja? Bagaimana denganku? Sudah aku bilang ke mereka aku tak punya uang atau paspor. Aku akan tinggal di mana? Bagaimana aku bertahan? Tepat saat itu, Gusman menawariku tinggal di tempatnya dan kerja di restoran keluarganya untuk sementara. Hah? Bukankah itu terlalu baik untuk orang asing sepertiku? 2 orang tampan dan suka menolong ini bisa saja perangkap. Tapi tanpa ada opsi lain, dengan hati-hati aku harus mengikuti mereka. Ini pertama kalinya aku harus sendiri di tempat asing. Dan kenyataan bahwa rumah mereka itu restoran tua yang agak kumuh sungguh tak membantu. Bapak dan Ibu Rios, pemilik alias orang tua mereka, menyambut dan memberiku makan. Aku tak yakin makanannya diracuni atau tidak, tapi perutku yang keroncongan meyakinkanku untuk percaya begitu saja untuk saat ini. Kemudian mereka tunjukkan padaku kamarku. Itu bagus, bahkan mungkin sedikit terlalu bagus, terutama untuk orang asing. Apa aku akan diculik seperti saat aku 5 tahun? Jika bukan karena pengawalku, aku tinggal di dunia para penyelundup manusia sekarang. Ruangan ini hanya dikunci dengan baut geser sederhana. Jadi kugunakan seluruh tenagaku untuk membarikade pintu dengan lemari pakaian ini. Itu bisa. Aku tak bisa tidur nyenyak dan bangun cukup pagi. Tapi butuh beberapa saat untuk menyingkirkan barikadeku dan turun ke bawah. Merusaknya. Aku mungkin bisa terkena skoliosis. Saat sarapan mereka bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya bisa gumamkan beberapa frase bahasa Spanyol yang kutahu dari sekolah dan berharap bantuan leluhur Spanyolku saat jawaban mereka terlalu cepat untuk bisa kupahami. Lagi pula kedengarannya, mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Melihat kebingunganku, Gusman menjelaskan bahwa orang-orang di Barcelona bicara bahasa Katalan di kehidupan sehari-hari, bukan bahasa Spanyol standar. Oh, baiklah. Tiba-tiba aku merasa sangat terasing di antara mereka. Tak heran, saat mereka buka, aku ditugaskan untuk tugas cuci piring dan mengatur gudang karena aku tak bisa bicara bahasa Katalan. Di rumah, aku punya asisten dan pelayan mengurusi setiap langkahku. Sungguh, jadi bekerja di sini adalah siksaan. Belum lagi cuaca panas di sini sangat menguras tenagaku. Langkahku yang lambat membuatku mendapat tatapan tajam oleh Manu, cemberutnya yang kesal, atau terkadang beberapa kata yang aku yakin tak terlalu baik. Untungnya, Gusman ada di sana untuk menghibur seperti biasa. Aku minta maaf, aku tak tahu apa yang kulakukan. Sama-sama, kau melakukan sebisamu. Tak perlu khawatir dengan kucing penggerutu itu. Tetap saja, Manu cuma satu dari banyak masalahku. Semuanya terlihat membingungkan, mulai dari mereka menentukan waktu ke sistem metrik. Belum lagi waktu makan di Spanyol yang selalu telat 2 jam. Sumpah, aku hampir pingsan karena hipoglikemia di hari-hari awal. Tapi hari ini, Manu tiba-tiba menyuruhku mengambil pesanan meja. Mungkin mereka tahu kegugupanku, jadi mereka menunjuk hidangan yang mereka ingin dari menu. Gazpacho dan pesto pasta? Baik, panggil aku Bear Grill. Berimprovisasi, beradaptasi, mengatasi adalah caranya. Beberapa saat kemudian aku sedang asyik di dapur saat ku dengar keributan di luar. Aku lari keluar dan menyadari pelanggan yang tadi sedang batuk hebat. Apa yang terjadi padanya? Kulihat Pak Rius berlari menghampiri teman kencanya menanyakan beberapa pertanyaan dan memeriksa pastanya yang sudah dimakan setengah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia segera memanggil ambulan. Mikaela, apa mungkin kamu tak mendengar bahwa dia mengatakan dia alergi kacang? Mungkin dia bilang makanannya harus bebas kacang karena dia alergi. Tapi itu terlupakan dari pikiranku. Syukurlah ambulan tiba tepat waktu, jadi dia baik-baik saja. Tetap saja Pak Rios harus minta maaf dan makan malam itu gratis. Dan Manu menyampaikan pendapatnya padaku. Kenapa dia marah padaku? Dia tahu aku tak bisa bahasa mereka, tapi dia menyuruhku menerima pesanan mereka. Kuharap aku bisa bahasa Katalan supaya aku bisa langsung memecatnya. Kurasa aku harus memecat diriku sendiri. Adios. Aku sedang jalan tak tentu arah saat Manu dan Gusman menemukanku. Mereka bilang mencariku kemana-mana. Ekspresi Manu yang canggung sangat berbeda dengan tampilannya yang dingin seperti biasanya. Maaf, kau tak tahu bahasa Katalan. Aku tak tahu bahasa Inggris. Kita, salah paham. Pulanglah, kumohon, oke? Sekarang aku tahu cowok ini sepertinya dingin hanya karena dia tak bisa bahasa Inggris. Melihat ketulusannya, aku mengikuti mereka kembali. Tapi, akankah aku kembali pulang? Bagaimana jika aku tak akan temui teman-teman dan keluargaku lagi selama sisa hidupku? Hari berikutnya aku pergi ke kedutaan US dan menerima berita mengejutkan. Elio dan Tara tak hanya sudah meninggalkan Barcelona, tapi juga Spanyol seminggu yang lalu. Kenapa Anda tak segera informasikan padaku saat Anda temukan mereka? Oh, kami akan lakukan itu besok. Toh mereka sudah pergi. Hohoho. Apa yang lucu soal itu, kau bodoh?
Lupakan saja, membakar tempat ini tak akan menyelesaikan apapun. Duniaku sudah runtuh, apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa aku dikelilingi oleh orang-orang jahat? Paranoiaku terbukti benar sekali lagi. Aku tak bisa percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Kusampaikan ke keluarga Rios dan tanya apa aku bisa tinggal dengan mereka lebih lama. Mereka memastikan aku bisa tinggal selama yang aku butuhkan. Mereka juga tak bisa menghubungimu, mereka tak mungkin meninggalkanmu. Mungkin mereka pergi mencari cara untuk membantumu. Angkat dagu ratu, nanti tiaramu jatuh. Keramahan dan energi positif keluarga ini tak tertandingi. Tetap saja, membuatku sedih aku belum bisa pulang. Beberapa hari kemudian, herannya, Manu menawarkan padaku belajar bahasa Katalan. Sebagai ganti, aku akan mengajarinya bahasa Inggris. Dia bicara dengan natural, sementara aku merasa seperti terlahir dengan lidah yang salah. Setiap kali Manu marah padaku karena membuat kesalahan, aku alihkan perhatiannya dengan pertanyaan. Kenapa kalian pakai Celsius dan bukan Fahrenheit di sini? Kenapa bahasa Katalan dan bukan Spanyol? Dan ada apa dengan tidur siang? Sumpah, seolah seluruh kota tiba-tiba mati di siang bolong. Sekilas pertanyaanku seperti menjengkelkan, tapi dia sungguh menjawab semua itu. Aku bisa lihat sikap dinginnya perlahan mencair. Waktu berlalu dan bahasa Katalanku makin membaik. Hari ini aku bahkan ngobrol dengan orang tua Manu sambil kerja. Mereka bilang restoran ini didirikan beberapa generasi yang lalu dan banyak pasangan yang bermasalah mampir ke tempat ini. Namun pada akhirnya cinta akan selalu menang karena masakan kami menyembuhkan mereka. Mungkin terdengar romantis, tapi sebenarnya itu karena kakek buyutku senang menjadi guru cinta. Sementara nenek buyut ingin jadi terapis pasangan. Sejak saat itu, berkat Manu dan rekan kerjaku, kehidupanku jauh lebih mudah. Setiap kali aku mengacau, mereka menawarkan bantuan atau bimbingan. Suatu kali aku tersesat saat mengantar makanan dan sudah pergi terlalu lama. Tapi saat aku kembali, mereka tak mengkritikku. Salah satu dari mereka bercanda, aku tak tahu daerah itu karena aku jarang keluar. Jadi Gusman menyarankan kami bertiga pergi ke pantai sepulang kerja. Vitamin laut sepertinya apa yang kubutuhkan. Hah? Tapi hanya Manu yang menungguku setelah shift kami. Hanya kita saja, Gusman dengan teman kencannya yang seksi. Gusman, kau tukang tipu yang jahil. Tetap saja, ini bukan kencan, ya kan? Hanya dua teman saling mengenal satu sama lain. Awalnya aku mengira kami akan menyusuri La Rambla dan sampai di pantai Barceloneta. Tapi Manu membawaku ke Playa Badalona yang sedikit lebih jauh, tapi cukup sepi dan indah. Aneh kenapa TripAdvisor tak menyebutkan tempat ini. Manu mengeluarkan sebotol kava, teh khas dari Barcelona. Wah, bukankah ini mahal? Apakah yakin aku bisa minum ini? Kau sudah bekerja keras dan pantas bersantai dengan baik. Sungguh pengertian, dia bisa saja membuatku tersipu. Kemudian kami bersulang atas kedatanganku yang kacau kemari. Itu dia. Dengan Manu, aku bisa lihat sisi sederhana dari Barcelona. Tak sering aku dapat kesempatan berada di tempat secantik ini. Sebaiknya aku lebih beradaptasi. Lagi pula, jika aku tak di sini, aku tak akan pernah bisa mengamati monumen megah ini dari dekat. Yesus! Maksudku, Gusman, dia mengalami kencan yang buruk dan datang untuk melampiaskannya. Apa yang kau pikirkan, Mikaela? Kau punya pacar, ingat? Akhirnya kehidupanku di sini makin menyenangkan. Aku sepertinya mengadopsi mentalitas Manyana, jadi pelan-pelan saja jadi motoku. Aku sekarang sadar siapapun yang menciptakan siesta itu seorang jenius. Orang-orang terkadang mulai bernyanyi sementara yang lain ikut bernyanyi bersama atau menari mengikuti alunan musik. Orang Spanyol tampaknya lebih menghargai kualitas hidup dibandingkan orang Amerika Serikat. Namun aku masih rindu rumah dari waktu ke waktu dan Manu adalah satu-satunya yang sepertinya sadar. Kau bisa bicara padaku kapan saja, yakinlah itu. Kami semua senang ada kau di sini. Oke, aku mungkin sudah sedikit naksir padanya. Tidak, fokus Mikaela. Pikirkan Elio, pacarmu. Aku penasaran bagaimana kabar dia dan Tara. Omong-omong, aku melihat mereka lagi malam itu. Di acara TV tentang pariwisata di Marseille, Prancis. Dan tanpa malu mereka mengaku sebagai pasangan. Aku tak bisa mempercayainya. Tapi tanpa pasporku, aku tak bisa menuju ke mereka. Jadi ku minta Manu dan Gusman pergi ke sana. Dan mereka setuju. Sis, jangan khawatir. Aku akan senang sekali membawakan para pengkhianat ke pengadilan atas namamu. Tak peduli apa yang terjadi, seumur hidup aku akan berhutang budi ke mereka, para malaikat penjagaku. Mereka kembali setelah beberapa hari dengan barang-barangku. Tapi Manu bilang mereka tidak menunjukkan penyesalan, malah menyalahkan semua padaku. Di saat kulihat mereka, aku tahu mereka berdua berpergian dengan mengemis. Percayalah padaku sayang, mereka tak pegang uang. Tapi aku masih punya pertanyaan. Jadi aku pun segera menelpon Tara dan kekacauan pun terjadi. Tara berkata paranoia dan keras kepalaku membuatnya lelah. Begitu juga Elio. Kami menyimpannya sendiri selama ini karena tak ingin menyakitimu. Tapi sebenarnya sungguh melegakan tanpa adanya dirimu. Kau tahu kami dihubungkan dengan kesamaan trauma, yaitu kau. Bagus,
Kuharap kalian berdua senang mengemis ke orang asing bersama. Tara, apa kau bicara dengan Michaela? Miki, tunggu. Aku tak bisa dengarkan sepatah kata lagi. Bahkan sudah tak ada air mata yang tersisa padaku. Manu duduk di sampingku. Hei, kau sudah singkirkan para pengkhianat itu. Kenapa cemberut? Aku baik-baik saja. Jangan hiraukan aku. Aku hanya kehilangan 2 orang yang kupercaya selain keluargaku. Bukan masalah. Ayolah, itu tak seburuk itu. Menyerahlah. Apa-apaan? Ups, salahku. Jangan menyerah. Maksudku cerialah. Jangan tertawa, aku bersungguh-sungguh. Sejak kau di sini, kau sudah jadi jauh lebih mandiri. Ya kan? Kau cukup kuat, gadis yang tangguh. Dia benar, dan bukan hanya karena aku suka padanya. Aku begitu terjebak dalam segalanya sampai tak sadar sudah mempercayakan hidupku padanya yang hampir tak kukenal. Aku sangat mengandalkan dia dan keluarganya. Mungkin tak terlalu buruk mengetahui orang baik masih ada. Dan laki-laki ini, dia membuat begitu sulit bagiku meninggalkan tempat ini. Saat fajar menyingsing, aku terbangun oleh suara helikopter yang memekakkan telinga. Itu lambang keluargaku. Orang tuaku pasti sudah mengirim heli itu. Seorang pria menghampiriku dan berkata bahwa ayahku ingin aku pulang karena aku sudah menghilang tanpa kabar terlalu lama. Lalu dia langsung menggandengku dan kami langsung terbang kembali ke Amerika. Kumohon padanya untuk kembali supaya aku bisa pamitan ke Manu, Gusman, Pak, dan Burios. Para penyelamatku, tapi permohonanku sama sekali tidak digubris. Aku akhirnya pulang dan kuliah, tapi sebagai orang yang berbeda. Aku bertekad untuk lebih bergaul dan berteman dengan orang baru. Dan tak hanya bualan. Aku sungguh pindah ke asrama supaya dikelilingi dengan teman sebayaku. Sudah lama sekali, tetapi aku belajar membuka diri dan menjaga kepercayaanku. Tak seharusnya kulewatkan persahabatan hanya karena ketakutan tak berdasar. Tapi, aku tak bisa mengalihkan pikiranku dari Manu. Kami bahkan tak mengucapkan selamat tinggal dengan baik dan tidak punya cara untuk menghubungi satu sama lain. Jadi, aku balik ke Barcelona untuk mencarinya. Tapi saat aku tiba di sana, keluarganya bilang dia baru saja pergi ke bandara. Ternyata, dia juga pergi mencariku. Aku langsung naik taksi dan menuju ke bandara. Segera setelah sampai, ku cari penerbangan paling awal ke Amerika sudah lepas landas. Demikianlah bagaimana waktuku di luar negeri berakhir. Michaela, mi amor, di mana kau? Ya, cintaku. Ambil foto itu lagi. Aku di sini, mata tertuju padaku. Ya, aku tak mengerti kenapa kau tak naik penerbangan itu. Aku punya firasat akan melihatmu lagi jika aku berbalik. Anggap saja itu Halo, namaku Dixie dan aku punya cerita yang cukup aneh untuk kalian hari ini. Terima kasih pada cerita pendek remaja karena telah menceritakan kisah hidupku, jadi silakan subscribe ke channel ini. Aku dulu punya kehidupan yang sempurna. Ibuku adalah seorang pengacara untuk firma hukum ternama. Tapi ayah bekerja dari rumah. Dan bersama kami adalah tim terhebat. Dan Dixie terus berlari. Dan bisakah dia berhasil? Wow, ya, dia bisa. Woohoo! Dan dia menembak dan dia mencetak skor. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Hari ini adalah turnamen antara ayah dan anak perempuan dan tebak siapa yang menang. Nah, turnamen berakhir. David, kau tak bisa terus membesarkan anak kita seperti berandal. Bersihkan tempat ini dan ayo bantu aku menyiapkan makan malam, Dixie. Ibuku benar-benar pembunuh kesenangan. Saat makan malam, aku sangat bersemangat membahas ulang tahunku yang akan datang dengan ayah dan ibuku. Aku akhirnya menuliskan apa yang ku mau. Hanya ada satu hal di daftar itu. Kita sudah membahas ini. Kau tak akan punya adik. Tapi kenapa? Kumohon, Bu. Aku janji akan membantu bayi itu dan aku bahkan akan berhenti Tidak, kita tak akan punya anak lagi. Tulis yang lainnya dalam daftarmu. Tapi Bu, hanya itu yang kuinginkan. Kalau begitu inginkan yang lainnya. Ayo sayang, pasti ada hal lain yang kau inginkan. Seorang bayi itu permintaan yang cukup tinggi. Jika kalian tak memberiku adik perempuan, aku akan mogok makan hingga kalian mendengarku. Silakan saja. Aku terlalu lelah untuk ini. Sekarang biarkan aku makan malam dengan tenang. Tentu saja dia bahkan tak peduli jika aku membuat diriku sendiri kelaparan. Aku naik ke atas dan berteriak dalam bantalku. Ibuku begitu mustahil. Hei sayang, apa kau baik-baik saja? Istrimu membunuhku. Ayolah sayang, berikan ibumu kelonggaran. Punya bayi itu hal besar. Dan mungkin bukan waktu yang pas untukku dan ibumu karena pekerjaan dan yang lainnya. Apalagi, tentu saja pekerjaan lebih penting baginya daripada kita. Ibumu mungkin kebanyakan bekerja, tapi percayalah dia sayang padamu. Dan aku punya hadiah sempurna untuk ulang tahunmu. Akan luar biasa dan bahkan lebih baik daripada bayi yang menangis. Aku meragukannya, tapi kita lihat saja. Beberapa minggu kemudian di malam ulang tahunku ke-14, semuanya hancur. Aku ada di kamarku saat ku dengar keributan di bawah. Itu pasti ayah yang memasang dekorasi. Tapi kemudian ku dengar ayah dan ibu saling memaki, jadi aku lari ke bawah melihat ibuku duduk di kegelapan. Ibu, kenapa ibu duduk di sini sendirian? Mana ayah? Dan kenapa ayah tak memasang dekorasiku? Sayang, tak ada cara yang mudah untuk memberitahumu ini, tapi ayahmu meninggalkan kita.
Kami bermasalah selama ini dan aku sudah mencoba menjaga keutuhan kami, sayang. Percayalah padaku, aku sudah berusaha, tapi ia pergi. Pembohong, pembohong, ibu bohong. Ayah tak akan pernah lakukan itu. Aku akan menelponnya sekarang, dan dia akan beritahu aku kalau ibu bohong. Tapi ibu tak bohong. Aku menelpon setiap hari selama berminggu-minggu, tapi ayah tak pernah mengangkat teleponnya. Dia sungguh pergi. Aku tak percaya ini. Bagaimana bisa dia meninggalkanku tanpa berpamitan? Seolah semuanya tak cukup buruk, ibuku masuk ke kamarku suatu hari mengenakan pakaian pedesaan yang sangat konyol. Kita pindah ke desa. Apa? Ke desa? Kenapa? Kurasa berada di sini di rumah ini mungkin terlalu berlebihan. Dan jika kita ingin sembuh, kita butuh awal yang baru. Pekerjaan baru, rumah baru, kehidupan baru. Dan musim panas ini kau punya banyak waktu untuk beradaptasi sebelum sekolah dimulai. Aku tak akan pergi. Bagaimana jika ayah kembali padaku? Dia tak akan kembali. Aku tak percaya pada ibu. Ibu hanya berusaha membawaku jauh darinya. Kemasi barangmu, kita pindah hari ini. Tandai kata-kataku, aku tak akan pindah. Tak akan. Tapi tentu saja cara ibu atau tidak sama sekali. Sayang, ada sesuatu yang perlu kuberitahu soal tempat ini. Tempat yang akan kita tuju adalah rumahku, tempat aku tumbuh. Hah? Ibu tak pernah cerita soal rumah ibu. Dan sekarang tiba-tiba kita pindah ke sana? Aku tahu ini aneh, tapi ceritanya panjang. Tapi percayalah padaku, kau akan segera tahu. Dan akhirnya kau akan ketemu adikku Rose. Adik perempuan? Ibu punya adik dan tak pernah cerita padaku? Tuhan, apa aku tahu apapun tentang ibu? Oh ya, kita sudah sampai. Aku mendongak ke atas dan kulihat seluruh peternakan terhampar di depan mataku. Dan itu Rose, tantemu. Seorang wanita yang hampir secantik ibu berdiri di jalan masuk sedang memegang garu. Aku bisa langsung rasakan kalau dia tak menyukai kami. Wah, lihat siapa ini. Kenapa kau di sini? Ini rumahku, Rose. Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Rumah? Tolong jangan membuatku tertawa. Suamimu pergi dan kau ingat kalau kau punya rumah. Kaya betul. Hai Tante Rose, aku senang bertemu denganmu. Tentu. Dia hanya berjalan pergi dan lanjut menyekop jerami, kasarnya. Tapi Tante Rose lebih dari kasar. Dia kejam. Dia tak pernah bicara pada ibuku dan aku. Dia selalu pura-pura seolah kami tak ada. Dan parahnya lagi, ku coba bertanya pada ibu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi dia menolak memberitahuku. Para orang dewasa. Merasa agak sesak, suatu hari aku jalan-jalan ke danau saat kurasakan sesuatu seperti batu menghantamku. Aduh! Hei, apa-apaan kau? Oh, maaf sekali, aku tak tahu ada kamu. Aku Callum, dan kau pasti Dixie. Hah? Bagaimana kau tahu siapa aku? Ini kota kecil, kami tahu semua orang. Jadi, bagaimana menurutmu tinggal jauh dari kota besar? Mengerikan, tak sabar hingga ayah datang untuk membawaku pergi jauh dari sini. Ya, soal itu aku turut menyesal. Ayahku juga pergi, jadi aku paham bagaimana perasaanmu. Dengar, aku tak kenal siapa kamu atau apa yang kau pikir kau tahu. Tapi ayahku tak meninggalkanku, oke? Dia cuma sibuk kerja. Oke, jangan pergi. Aku minta maaf. Ayo, coba kita lihat siapa yang bisa melempar batu paling jauh. Aku sangat marah ke Callum ini dan seluruh penduduk kota yang bodoh karena mengira ayah pergi. Tapi membayangkan lagi perang dingin di rumah, lebih baik aku bersamanya saja. Ternyata Callum adalah angin segar dan segera kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Suatu malam aku sedang tidur di kamarku saat ibuku berjalan masuk ke kamarku. Hei sayang, aku tahu bahwa ini sangat sulit bagimu, jadi ku bawa seseorang untuk membantu. Temui Summer, adik angkatmu. Aku tak percaya ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berlari dan memeluk ibu. Terima kasih banyak. Akhirnya aku punya adik, teman selamanya. Ya, kita akan berteman baik, kakak. Summer hanya berusia setahun lebih muda dariku, tapi dia sangat energik dan berjiwa petualang. Setiap pagi dia akan keluar kamar sebelum aku bangun untuk menjelajahi lahan, dan di malam hari, dia akan cerita padaku semua kisah petualangannya di siang hari. Yang terbaik dari semuanya, Summer juga tak suka sikap Tante Rose sama sekali. Jadi di malam hari kami menggunjing Rose di belakangnya hingga tertidur. Itu sangat memuaskan. Aku melihatmu dengan Callum hari ini. Aduh, dia ganteng sekali. Apa dia pacarmu? Tidak, kita hanya berteman. Oke, jika kau bilang begitu. Tebak apa yang kulakukan hari ini? Kubiarkan pintu kandang terbuka. Dan aku yakin semua hewan sudah kabur sekarang. Apa? Summer, kenapa kau lakukan itu? Karena Rose kasar ke kita. Yang dia pikirkan cuma binatang itu. Dan kita lihat saja apa yang dilakukannya saat semua hewan itu pergi. Kristus, itu buruk sekali, Summer. Tolong jangan lakukan lagi. Tante Rose akan marah sekali denganmu. Seakan-akan itu pertanda, ku dengar gedoran di pintuku. Summer melompat dan sembunyi di belakangku. Dasar kau tikus, beraninya kau. Aku tahu kau yang biarkan hewan itu keluar. Kau beruntung aku tiba di sana tepat waktu. Kalau tidak, apa? Rose, beraninya kau mengancam anakku.
Beritahu pengganggu kecilmu itu jauh-jauh dari propertiku atau aku akan berurusan dengannya. Aku bisa rasakan Summer gemetaran di belakangku. Dengan demikian aku harus jadi kakak dan melindunginya. Tante Rose, aku sangat menyesal. Itu tak akan pernah terjadi lagi. Tante Rose hanya melenguh lalu berjalan pergi. Phew, itu hampir saja. Tapi setelah mereka semua meninggalkan kamarku, Summer mulai tertawa. Aku memperingatkannya untuk tak melakukan kejahilan konyol lagi. Tapi aku tahu kalau dia tak akan mendengarku. Berikutnya aku nongkrong dengan Callum, ku beritahu dia apa yang terjadi. Summer terus mainkan lelucon ke Tante Rose. Aku khawatir ini akan membuat ibu dan Tante Rose bertengkar bahkan makin sering. Ya, mungkin dia hanya berusaha beradaptasi dan itu caranya sendiri untuk berperilaku. Dia harus segera mengakhirinya karena Tante Rose yang galak itu tak main-main. Ngomong-ngomong, Summer itu seperti apa? Dia anak yang manis tapi selalu sibuk dengan petualangannya yang liar. Saat aku pulang hari itu, ibu dan Tante Rose sedang terlibat adu mulut. Aku kenal anakku, dia tak akan melakukan ini. Kau bisa marah denganku sesukamu, tapi jangan tuduh anakku sesuatu yang tak dilakukannya. Seseorang mengunci mobilku. Itu kau, Dixie, ya kan? Aku tak melakukannya. Sudah kubilang padamu. Apakah ini alasanmu kemari untuk menyiksaku? Apa belum cukup kau lakukan itu? Setelah tahun-tahun berlalu, aku tak percaya kau akan kembali untuk terus membuatku tersiksa. Rose, tolong jangan. Kemudian ibu juga mulai menangis. Bisa ceritakan padaku apa yang terjadi di antara kalian berdua? Cukup dengan segala rahasia. Saat aku dan Rose remaja, dia punya tabungan di mana dia simpan semua uangnya untuk keluar dari tempat ini dan memulai hidup di tempat baru. Dia tak pernah mau tinggal di kota kecil ini. Tapi suatu hari kakekmu berharap aku mengambil alih peternakan. Dan aku panik. Jadi ku curi tabungannya, naik kereta, dan pergi. Dan karena aku pergi, Rose terjebak di sini di peternakan. Aku benci kenyataan aku menyakiti adikku, tapi aku tak menyesalinya. Jika aku tak pergi, aku tak mungkin bertemu ayahmu, dan tak mungkin memilikimu. Oh ya Tuhanku, aku tak percaya kau melakukan itu. Itulah kenapa dia membenci kita. Kau menghancurkan hidupnya. Aku tahu, itulah kenapa aku kembali. Aku ingin perbaiki semuanya, tapi semua orang yang kucintai membenciku. Ayahmu, kau, dan adikku. Mungkin aku ini memang orang yang buruk. Apa yang kau lakukan memang buruk. Tapi, ibu bukan orang yang buruk, Bu. Tapi ibu harus minta maaf ke Tante Rose dan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku senang ibu mengakui kesalahannya dan ingin menebus kesalahan yang diperbuatnya. Jadi kami semua bicara dari hati ke hati di mana ibu akhirnya berani minta maaf ke Tante Rose. Awalnya dia masih marah, tapi kemudian... Kau tahu aku membencimu bertahun-tahun, tapi karena kau tinggalkan aku dengan peternakan ini, aku sadar betapa aku mencintai tanah ini dan akhirnya temukan kesembuhan spiritualku di sini. Jadi di satu sisi aku harus berterima kasih dan maaf sudah jahat padamu. Kami semua berbagi pelukan hangat, rasanya sangat menyenangkan menjadi keluarga lagi. Saat aku kembali ke kamarku, aku lega melihat Summer di sana. Oh, syukurlah kau di sini. Di mana saja kau seharian? Sibuk berkeliling merencanakan lelucon terbaruku untuk Rose. Kau harus berhenti mengganggu Tante Rose sekarang juga. Dia dan ibu benar-benar sudah berbaikan. Lalu kuceritakan semua padanya, tapi yang membuatku terkejut, tidak, mengganggunya itu menyenangkan dan aku menyukainya. Kalau kau tak berhenti, aku akan bilang ke semua orang. Kau coba saja, tapi seorang pun akan percaya padamu. Aku ini imut dan menggemaskan. Summer, kenapa kita tak menjadi akur saja? Kenapa kau harus melukai hatiku, sama seperti yang lainnya? Tanyalah dirimu sendiri, jangan limpahkan itu padaku. Aku sangat marah. Adik dari neraka macam apa ini? Tapi dia benar. Tak ada yang akan percaya padaku kecuali aku menangkap basah perbuatannya. Tapi sebelum aku bisa lakukan apapun, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan di peternakan. Suatu hari aku dan Callum membantu ibu di gudang saat Tante Rose berlari masuk. Ada yang hancurkan kandang ayam, menabrakkan traktor ke sana. Apa? Itu dia. Aku tahu siapa yang melakukannya. Itu Summer. Dialah yang melakukan semua ini. Bukan aku. Aku mencoba menanggung kesalahannya dan bicara padanya, tapi dia tak mendengarkan aku. Rose menatapku seolah aku ini gila. Kau ini pembohong parah. Aku tahu kau yang lakukan ini. Aku punya bukti. Dia mengeluarkan video dan aku merasa seakan sedang dihantam. Itu aku. Aku mengendarai traktor itu, lalu menabrakannya dan mulai tertawa dengan histeris. Tidak, tak mungkin. Aku tak lakukan itu. Summer melakukannya. Summer yang melakukan semua itu. Aku berusaha memperbaikinya. Supaya Tante Rose bisa maafkan ibu, tapi Summer kesal padaku dan mulai bertindak lebih berani. Terkadang kutemukan kejahilannya dan memperbaikinya sebelum kau lihat, tapi tak bisa kugagalkan semua. Di titik ini, semua orang menatapku dengan penuh keprihatinan di mata mereka. Sayang, siapa Summer? Summer, adikku, yang ibu adopsi. Aku tak melakukannya. Kau tak punya adik? Tunggu, kurasa aku tahu apa yang terjadi. Sekarang semua masuk akal. Dixie, Summer tak nyata. Kau mengarangnya.
Itu tak benar, kau mengenalnya. Sebenarnya tidak, aku tak pernah bertemu dengannya. Oh, kasihan sayangku, kau butuh pertolongan. Aku tak gila. Tak apa sayang, tak apa. Ibu dan Tante Ros lalu mengantarkanku ke rumah sakit di mana aku akan diterapi. Callum juga ikut dengan kami dan duduk denganku di ruang tunggu. Aku bahkan tak bisa mempercayai otakku lagi. Aku bahkan tak tahu lagi apa yang nyata. Apa aku juga mengimajinasikanmu, Callum? Tidak, tak begitu. Aku nyata, Dixie. Dan aku akan ada di sini bersamamu di setiap langkah. Tepat saat itu, ibu dan Tante Ros kembali setelah berbicara dengan terapis. Dixie sayang, ibu sangat menyesal tak mendengar kamu dan kebutuhanmu sejak lama sekali. Aku tahu kau selalu ingin punya adik, tapi tak pernah serius menanggapimu. Ini salahku. Andai aku ada untukmu, mendengarkanmu, dan tak terlalu mengontrolmu, dan begitu berjarak denganmu, semuanya mungkin akan berbeda. Tapi sekarang aku janji akan selalu ada di sini bersamamu dan kau akan baik-baik saja. Ibu janji. Bagaimana dengan Summer? Kau tak membutuhkan Summer, kau punya kami. Kami semua. Jadi ini klub rumba. Kenapa orang itu tidak ada di sini? Apa aku salah? Tidak mungkin, aku sudah banyak mencari tahu. Oh, jangan salah paham, aku bukan penguntit, aku cuma melakukan pekerjaanku. Jelas ada yang mencurigakan dalam kasus ini. Mau tahu detailnya? Like dan subscribe ya. Aku Faith McKinnon, putri tunggal detektif swasta. Kedengarannya mungkin keren, tapi ayahku sebenarnya sangat cuek. Mungkin itu sebabnya dia hanya menangani kasus-kasus sepele untuk memenuhi kebutuhan. Aku tidak selalu memperhatikan bisnisnya. Aku lebih fokus belajar supaya masa depan kami lebih cerah. Apa yang kamu katakan, Pak? Ya, aku ikut. Kamu bisa mengandalkanku. Faith, aku baru saja mendapat pekerjaan besar. Seorang pelanggan telah membayarnya dengan sangat mahal untuk menyelidiki kasus ini. Seorang gadis bernama Selena Martinez baru saja mengalami kecelakaan dan jatuh koma. Tetapi tidak ada CCTV di jalan, dan hujan deras menghapus semua jejak. Polisi tidak dapat menemukan bukti apapun, jadi mereka menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas. Tetapi Tuan dan Nyonya Martinez tidak mempercayainya dan menduga pacarnya, Oscar Davis, terlibat. Jadi mereka harus bergantung pada ayah detektifku. Hahaha, sepertinya orang-orang membutuhkan bantuanku. Aku, McKinnon, bisa memecahkan kasus apapun. Untungnya, kedua anak itu bersekolah di sekolah yang sama denganku. Jadi ayah memintaku untuk mengawasi mereka. Oke, tidak ada yang rumit, jadi aku setuju. Itulah sebabnya aku di sini. Ku dengar Oscar menyukai rumba dan tidak pernah bolos kelas. Tapi kenapa dia tidak muncul hari ini? Aku sedang melihat sekeliling ketika sebuah tangan menepuk bahuku. Apa yang kamu lakukan? Maaf, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Ya ampun, apa aku sudah mati? Soalnya aku melihat malaikat. Lihat bulu matanya yang membingkai mata coklat yang indah itu dan rambut hitam panjangnya yang sangat mudah disentuh. Hei, kau masih bersamaku? Apa kau di sini untuk bergabung dengan guru rumba kita, Putri? Kalau begitu, kau datang ke orang yang tepat. Aku Zen, ketua klub ini. Ya, aku Faith. Aku suka rumba. Nah, bergabung dengan klub ini pasti akan membantuku dengan misiku, bukan? Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tarian rumba ini. Astaga, bagaimana mereka bisa menari dengan sepatu hak tinggi seperti itu? Aku mencoba meniru siswa lain, tapi kakiku tidak mau mendengarkan. Membuatku tersandung dan untungnya, Zen menangkapku tepat pada waktunya. Apa kau baik-baik saja? Biar ku tunjukkan dasarnya sebelum kau melukai dirimu sendiri atau orang lain. Lalu Zen membawaku ke samping dan kami mulai menari dengan lengannya melingkari pinggangku. Dengan setiap putaran, aku merasa seperti dia menarikku lebih dekat dan lebih dekat lagi dan aku tidak bisa berhenti tersipu. Apa rumba seharusnya selalu seperti itu? Kemudian mata kami bertemu, tatapannya begitu lembut dan mempesona. Dan marah, Zen berhenti di tengah dan wajahnya menjadi gelap. Tepat di pintu ada Oscar. Zen segera menyeretnya keluar. Aku diam-diam mengikuti mereka. Aku melihat mereka bertengkar di sudut. Hentikan aktingmu. Biarkan aku melihat Selena, ku mohon. Kau masih punya nyali meminta untuk bertemu dengan adikku setelah apa yang kau lakukan padanya? Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaannya? Teruslah berbohong semaumu, tapi aku akan menemukan bukti. Kau akan segera membayar untuk apa yang kau lakukan. Zen, saudara laki-laki Selena? Itu berarti kita berada di perahu yang sama. Penyelidikan bisa berjalan jauh lebih lancar jika aku tahu ini lebih awal. Aku langsung menemui Zen dan berkata, Selena Martinez adalah saudara perempuanmu? Ya, kenapa kau... Aku membantu menyelidiki kecelakaannya. Oh, benarkah? Zen ternyata kooperatif dan membantuku menjawab beberapa pertanyaan untuk penyelidikan.
Orang tuaku tidak bisa tidak curiga Oscar ada hubungannya dengan kejadian itu. Dia agak terobsesi dengan Selena kami. Selena sudah menolaknya berkali-kali, tapi Oscar tidak berhenti merindukannya dan akhirnya Selena menyerah. Namun itu hanya memicu perilaku posesifnya. Dia membeli hadiah dan mengatur apa yang dikenakan Selena setiap hari. Dia mengikuti adikku kemana-mana, bahkan ke kamar mandi untuk memastikan dia aman, dan memanjat jendelanya untuk memeriksa tidurnya setiap malam. Astaga, itu gila. Selena lelah dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengannya untuk selamanya. Namun setelah itu dia ditemukan pingsan dalam sebuah kecelakaan. Itu tidak mungkin kebetulan. Aku yakin obsesi Oscar telah berubah menjadi kemarahan. Wah, sungguh tidak mungkin menilai seseorang hanya dari penampilannya. Padahal Oscar terlihat sangat manis. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, aku bertanya-tanya tentang Oscar dan Selena. Selena dulunya agak jahat, tetapi sejak dia dan Oscar berpacaran, dia sepertinya orang lain, jauh lebih baik dan ramah menurutku. Ya, mereka sangat manis bersama. Aku kaget saat mendengar dia putus dengannya. Hah? Manis? Apakah mereka membicarakan Oscar yang lain? Aku bahkan mendatangi tetangga Oscar dan menemukan bahwa ibunya adalah kepala asosiasi medis dan farmasi. Yang aku dengar hanyalah hal-hal baik tentangnya. Oh, anak manis itu. Dia selalu berlari keluar untuk membantuku membawa belanjaan. Dia bahkan memberiku nomor teleponnya untuk menelponnya saat aku butuh bantuan. Oscar anak yang sangat baik. Setiap tahun saat Halloween, dia mendekorasi seluruh rumah hantu untuk anak-anak tetangga. Dan tinggal di sana sampai semua orang yang datang untuk meminta permen pergi dengan sekantong penuh permen. Hal-hal menjadi sangat membingungkan. Sepertinya Zen dan yang lainnya menggambarkan dua orang yang sama sekali berbeda. Kenapa kau mengikutiku? Aku mendongak untuk melihat. Oscar, aku tidak. Aku mencoba lari tapi dia menangkapku. Jangan bohong, aku tahu kenapa kau di sini. Dan aku ingin bekerja sama. Karena aku juga ingin semua ini cepat berakhir. Baru setelah itu aku bisa bertemu Selena lagi. Baiklah, aku harus memberinya kesempatan yang adil dan membuat penilaianku sendiri tentang pria ini. Dan aku juga sangat ingin mendengar cerita dari sudut pandangnya. Dulu aku cukup sering diganggu sampai Selena mulai membelaku. Dia benar-benar satria berbaju zirah berkilauku. Dan saat itulah aku tahu aku telah jatuh cinta padanya. Dan dia benar-benar menyukaiku. Saat itulah dia kerja amal bersamaku untuk pertama kalinya. Dan kami kebetulan bertemu di klub rumba dan menjadi pasangan. Kami bahagia dan saling mencintai. Selena bahkan membelikanku hadiah dan merencanakan kencan kejutan. Semuanya baik-baik saja, bahkan luar biasa. Tapi tiba-tiba dia putus denganku, lalu mengalami kecelakaan. Aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Pria ini tampak sangat tulus, bahkan agak konyol. Dia tidak mungkin menjadi orang yang bisa merencanakan rencana penuh kebencian, ya kan? Tapi kenapa tidak ada yang cocok dengan apa yang dikatakan Zen sebelumnya? Salah satu dari mereka pasti berbohong. Tapi siapa? Keadaan menjadi membingungkan. Namun malam itu, saat aku tiba di rumah, ayahku memberitahuku bahwa ia menemukan kamera dashboard dari mobil lain yang merekam momen saat mobil Oscar menabrak mobil Selena. Kasus ditutup. Siapa sangka kasus senilai $15.000 seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Aku benar-benar jenius. Hahaha. Dengan kecepatan seperti ini, aku akan menjadi jutawan sebelum kalian menyadarinya. Hah? Cuma itu? Tidak, ada yang tidak beres di sini. Naluriku mengatakan bahwa Oscar si polos itu tidak mungkin menjadi dalang yang licik dan kejam di balik semua ini. Keesokan paginya aku dikejutkan oleh kegembiraan ayah yang keras. Aku jadi berita utama, sayang. Ternyata video itu menyebar seperti api di berita. Namun bukan itu saja, bagian lain dari cerita itu juga terungkap. Oscar, putra Dr. Davis, mencintai Selena Martinez tetapi ditolak. Jadi ia mengancam akan memberitahu ibunya untuk membatalkan lisensi kedokteran baru mereka. Selena masih menolaknya, sehingga keluarganya kehilangan izin obat dan mengalami kerugian besar. Sementara itu, Oscar menjadi sangat marah sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Jadi ada konflik keluarga juga yang terlibat. Bukan hanya kisah cinta remaja. Melihat banyaknya komentar marah, aku sangat khawatir sehingga aku segera berlari ke klub rumba untuk mencari Oscar. Di sana aku menemukan Zen mencengkram kerah Oscar. Aku selalu tahu itu kamu. Bagaimana kamu akan menyangkanya sekarang? Tunggu, berhenti. Melihatku, Zen mengendurkan tinjunya. Kamu akan membayar untuk ini. Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu dari mana video itu berasal. Tolong bantu aku. Aku juga merasa semuanya tidak semudah itu. Jadi aku pulang untuk memeriksa video itu lagi. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang janggal. Jika benturan terjadi pada sudut itu, lengan kiri Selena pasti terluka. Tetapi tidak demikian menurut catatan rumah sakit. Ayah, sepertinya video kecelakaan itu dibuat-buat. Kita perlu memastikan kondisi Selena sebelum mengambil kesimpulan. Ya, kasus ini sudah ditutup. Keluarga Martinez memintaku untuk menyelesaikannya segera setelah bukti ditemukan. Kenapa terburu-buru? Mereka menghabiskan banyak uang tetapi tidak menginginkan penyelidikan menyeluruh? Keesokan harinya aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Aku menyamar sebagai perawat untuk menyelinap ke rumah sakit. Tetapi kamar Selena dijaga ketat. Aku harus mencari jalan masuk lain. Hah? Itu Zen?
Kemudian dia melihatku dan langsung menyeretku ke sudut, memberi isyarat agar aku tetap diam. Hati-hati atau mereka akan melihatmu. Apa yang kamu lakukan menyelinap? Aku takut orang tuaku melakukan sesuatu yang mencurigakan. Coba jelaskan. Aku dengar mereka bicara dengan pers untuk terus mengunggah artikel yang mencemarkan nama baik keluarga Oscar dan bahkan menyebut sesuatu tentang balas dendam. Jadi kamu mengikuti mereka ke sini? Tiba-tiba aku dilarang menemui Selena karena dokter bilang dia butuh kedamaian mutlak untuk sembuh. Tetapi rasanya lebih seperti orang tuaku tidak ingin aku bicara padanya. Kalau dipikir-pikir, mereka juga yang membuatku mencurigai Oscar sejak awal. Itulah yang kupikirkan. Tapi kenapa aku harus percaya padamu ketika kau telah mengatakan hal-hal buruk tentang Oscar? Mungkin kau bekerja dengan mereka. Semester lalu aku belajar di luar negeri. Saat itulah Selena dan Oscar mulai pacaran. Semua hal yang ku ketahui tentang mereka diceritakan oleh orang tuaku. Sebenarnya, percaya atau tidak, aku akan mencari tahu kebenarannya dengan atau tanpa bantuanmu. Melihat sikapnya yang penuh tekad, hatiku sedikit melunak. Jika memang benar orang tuamu merencanakan sesuatu yang buruk, kamu masih bersedia membongkarnya? Jika benar apa yang mereka lakukan itu salah, aku perlu tahu alasannya. Tepat pada saat itu aku mendapat telepon dari ayah. Bagus sekali, Faith, kamu benar. Video itu direkayasa. Aku percaya padamu, Zain. 3 hari kemudian dilaporkan bahwa ibu Oscar mengundurkan diri karena skandal baru-baru ini. Kemudian ayah muncul dengan setelan jas yang sangat rapi. Sebaiknya kau bersiap-siap, nak. Keluarga Martinez mengundang kita makan malam untuk merayakan penyelesaian kasus ini. Kurasa mereka akan memberikan bonus di atas jumlah awal. Ayahku benar-benar hebat, bukan? Baiklah, saatnya memecahkan kasus ini. Saat makan malam, semua orang tampak sangat bahagia, terutama Tuan Martinez. Terima kasih banyak telah memberi kami penyelesaian yang kami butuhkan atas kecelakaan putri kami. Tidak, aku yang harus berterima kasih karena kau telah memberiku kasus besar. Sekarang orang-orang akan mengantri agar aku memecahkan kasus mereka. Mereka terus bersulang tertawa dan berbicara dengan gembira seperti 2 sahabat lama. Kemudian Nyonya Martinez pergi untuk mengambil lebih banyak makanan untuk mereka. Aku menoleh dan melihat Zen tampak agak sedih. Aku tidak menyangka Dr. Davis bisa bersikap serendah hati ini. Dia pantas menerimanya. Beraninya dia mengatakan obat kami kualitasnya jelek dan menolak lisensi. Dia hampir saja menghancurkan rencana kami untuk menghasilkan banyak uang. Sungguh tidak masuk akal. Untungnya kami cukup cerdik untuk membuat kecelakaan palsu untuk menjebak putranya. Mendengar itu Nyonya Martinez segera berlari untuk menutupi mulut suaminya, tetapi tidak sempat. Aha, jadi kamu mengakui semuanya. Aku merekam semuanya. Ini akan menjadi bukti untuk mengungkapmu di pengadilan. Kami tidak mengakui apapun. Periksa rekamanmu. Saat aku menyalakannya, semuanya statis. Kami tidak dapat mendengar apapun. Sayangnya untukmu, ini adalah ruang bisnis keluarga, dilengkapi dengan pengacau sinyal dan perangkat anti penyadapan. Jadi, kamu tidak punya bukti. Bu, hentikan. Saat itu juga, Oscar masuk dengan Selena di kursi roda. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya berada di rumah sakit untuk istirahat. Semua berkat ibuku, dia kenal seseorang di rumah sakit dan bisa membantu Selena keluar. Atau, berapa lama kamu berencana untuk mengurungnya? Ternyata Selena sudah bangun seminggu yang lalu, tapi orang tuanya merahasiakannya. Itu sebabnya Zen tidak diizinkan mengunjunginya karena takut semuanya akan terbongkar. Bu, itu tidak cukup untukmu. Awalnya ibu memintaku untuk mengejar Oscar agar bisa dekat dengan ibunya. Tapi ketika rencana itu tidak berhasil, ibu memaksaku untuk putus dengannya. Tapi aku sudah benar-benar jatuh cinta pada Oscar. Hatiku hancur saat melakukannya. Malam itu, aku mengemudi dalam keadaan benar-benar stres dan menabrak pohon. Tapi siapa sangka orang tuaku yang kejam akan menggunakan kecelakaan putri mereka sebagai alasan untuk menjebak Oscar dan keluarganya. Oh sayang, kamu mengatakan ini karena kamu belum sembuh? Tidak, kami semua tahu apa yang kamu lakukan. Akui saja, Oscar dan ibunya adalah orang baik yang tidak pantas menerima semua ini. Aku mencintai kalian, itu sebabnya aku harus memperbaikinya. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Semua yang kami lakukan untukmu. Tapi itu tidak penting. Pengadilan butuh bukti konkret, bukan sekedar kata-kata seorang gadis. Aku benar-benar kecewa dengan kalian. Aku berharap kalian mau maju dan bertanggung jawab. Kalian bisa saja mendapat pengurangan hukuman, tapi kurasa sekarang kita harus menyerahkan bukti yang sebenarnya. Aku mengangkat video pengakuan orang yang disewa oleh orang tua Selena untuk memalsukan kamera dashboard. Pada titik ini Nyonya Martinez berlutut terisak-isak dengan dramatis. Aku membayarmu untuk menemukan bukti terhadap keluarga Davis, bukan melawan kami. Maaf, tapi kami menolak menerima uangmu. Kami tidak bekerja untukmu, kami bekerja untuk keadilan. Tak lama kemudian, Tuan dan Nyonya Martinez menghadapi pengadilan atas rencana mereka, dan nama keluarga Davis dibersihkan. Setelah vonis dijatuhkan, Ibu Oscar mendatangiku dan ayahku. Terima kasih banyak telah memperjuangkan kebenaran. Kalian selamatkan reputasi keluarga kami. Masyarakat kita butuh lebih banyak orang yang bekerja dan hidup untuk kebenaran sepertimu. Aku berhutang semuanya pada Faith. Segalanya tidak akan berjalan seperti ini tanpa rencana induknya.
mulai dari pengunduran diri palsu hingga pelarian Selena dari rumah sakit dan bahkan mengatur sandiwara untuk mengungkap keluarga Martinez. Memang benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya kan? Dia akan melampaui keahlianku. Aku akan membiarkanmu menyimpan ini selama beberapa tahun lagi. Memang benar bahwa aku sebelumnya tidak tertarik dengan pekerjaan ayahku. Tapi kasus ini membuatku menyadari hasratku untuk memecahkan kejahatan. Jadi kita lihat saja nanti. Sekarang semua hal gila itu akhirnya beres. Oscar dan Selena kembali bersama setelah semua yang telah mereka lalui. Mereka pantas untuk bahagia bersama. Apakah ini hanya aku atau kisah mereka benar-benar mirip dengan Romeo dan Juliet? Kecuali pada akhirnya mereka bahagia bersama. Tiba-tiba, Zen berjalan di belakangku. Mau berdansa? Kau yakin? Kaulah yang mengatakan aku berbahaya bagi diriku sendiri dan orang lain. Kalau begitu itu resiko yang bersedia aku ambil. Sekarang maukah kalian melihat gadis ini yang menguasai panggung, membunuh semua pertunjukan? Coba tebak, itu aku. Aku Rina, wanita cantik berbakat seperti ibuku, Demi Grande, penyanyi terkenal. Selain menjadi diva yang mempesona, ibu juga bekerja sebagai pelatih vokal di sekolahku, Akademi Seni Gloria Rowley. Dengan guru terbaik di sini membantuku menyempurnakan semua keterampilanku, terdengar luar biasa kan? Aku unggul dalam segala hal, menjadi MC, menari, acting, menguasai piano. Tetapi tetap saja aku tahu bahwa semua ini tidak akan memuaskan ibuku, karena ada satu masalah yang tidak terlalu merdu. Aku Tulinada. Pada jam 7, setelah aku bernyanyi sepenuh hati di kelas vokal, guru tanya ke ibuku kapan dia menjemputku. Oh, jadi Rina benar-benar putrimu. Sayang sekali dia tidak mewarisi suaramu. Suaranya jelek sekali hingga kita semua mau tutup telinga. Tapi selain menyanyi, aku masih bisa bersinar di panggung dengan cara lain. Misalnya, menjadi MC di pesta pra-pendengaran album baru ibuku. Semuanya berjalan lancar hingga track nomor 6, ketika speaker dan layar mati. Sebagai seorang profesional, aku membuat penonton terhibur dengan karisma dan gerakan tarianku. Rina, nyanyikan juga sebuah lagu untuk kami. Tiba-tiba penonton lainnya mengangguk setuju. Aku ragu tapi kemudian memutuskan untuk melakukannya. Singkat saja, mungkin tidak buruk. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire and set the night alight. Penonton mulai tertawa. Oh tidak, andai saja Harry Potter bisa meminjamkanku jubah tembus pandangnya sekarang. Tolong bantu aku. Tiba-tiba, Hai semuanya, maaf atas masalah teknisnya. Sepertinya ini juga mempengaruhi sistem suara, menyebabkan distorsi suara. Jadi, agar kalian semua tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita tampilkan akustik untuk lagu berikutnya, di mana aku dan Ariana mendapat kehormatan tampil bersama Nona Demi Grande. Aku jamin kalian tidak akan bisa mendapatkan pengalaman ini di tempat lain. penonton bersorak begitu keras. Mereka pasti sudah melupakan penampilan burukku. Terima kasih Tuhan, semua orang pasti menikmati ini. Maksudku, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Lihatlah dia, penyelamatku. Bukan Harry Potter, tapi Brian Wills, penyanyi terbaik dari Departemen Vokal Akademi kita. Di akhir acara, aku bergegas untuk berfoto dengan ibu, tapi sepertinya dia sedang sibuk. Aku kira aku akan menemuinya di rumah. Malam itu aku berada di kamarku melihat klip video dari pesta ketika videoku bernyanyi muncul. Aku menelusuri komentar. Jadi, suara indah Demi pasti tidak diwariskan. Dia bisa menari dan berakting, tapi pasti tidak bisa menyanyi. Akan lebih masuk akal jika Ariana adalah putri Demi. Saat itu, ibu berterima kasih atas keberhasilan acara tersebut dan melihatku kecewa dengan kata-kata itu. Tidak masalah Rina, nikmati saja tarianmu atau apapun yang kamu suka. Menyanyi bukan untuk semua orang. Kata-katanya terngiang di kepalaku. Aku putri seorang diva, namun suaraku seperti katak. Tidak mungkin mereka bisa menyanyi, lalu putri diva ini juga bisa menyanyi. Jadi aku daftar beberapa pelajaran menyanyi online. Lalu mendaftar sebagai penyanyi solo pembuka untuk konser tahunan akademi. Selama aku berlatih keras, maka aku akan berhasil, seperti aku mengasah keterampilanku yang lain. Ibu melihatku berlatih dan berusaha membantu. Tapi sekeras apapun aku berusaha, aku selalu datang dengan irama yang salah. Aku bernyanyi seperti sedang membaca, berbisik ketika suara terlalu rendah. Suaraku pecah dan melengking ketika terlalu tinggi. Sayang, kenapa kamu tidak menyiapkan tarian saja? Itu lebih cocok denganmu. Serahkan nyanyian pada departemen vokal kami. Ariana pasti akan berhasil. Ariana ini dan Ariana itu. Aku putrimu, bukan dia. Aku harus bisa menyanyi. Aku sedang melihat daftar kandidat yang terdaftar dan merasa gugup. Tapi Brian muncul di sampingku. Oh, jadi kamu ingin mengikuti jalur menyanyi? Jika iya, aku akan selalu mendukungmu. Dia memberiku beberapa materi untuk pelatihan vokal dasar. Aku berpikir betapa manisnya dia ketika Ariana dan teman-temannya lewat. Oh, jadi kamu dan Brian mencoba untuk solo pembuka? Oh, tidak, hanya aku saja.
Bagaimana bisa Brian bersaing dengan pacarnya? Ariana adalah pacarnya? Jadi Brian sama sekali tidak menyukaiku, dia hanya bersikap sopan. Baik dia maupun ibu mengira aku hanyalah seorang tak berguna dan Ariana adalah pemeran utama. Jadi aku latihan siang malam untuk membuktikan mereka salah. Aku juga memposting klip pendek nyanyianku di forum dan berkata, jika orang memilihku, aku akan menampilkan pertunjukan besar yang penuh dengan nyanyian dan tarian. Keesokan harinya, sekolah mengumumkan 2 kandidat solo pembuka teratas, Ariana dan aku. Aku sangat gembira, tapi kemudian aku mendengar gumaman. Kamu benar-benar memilihnya? Aku hanya ingin melihat seberapa buruk suaranya. Jangan terlalu jahat, dia putri Nona Grande, tentu saja suaraku tertuju padanya. Tiba-tiba, Enid, gadis yang biasanya penakut ini muncul dan memberi selamat padaku. Jangan dengarkan mereka, Rina. Aku percaya hanya seseorang sebaik kamu yang pantas mewakili Akademi Seni Rowley di Gloria. Kata-kata baik Enid benar-benar memberiku kekuatan. Sekarang aku hanya harus terus berlatih. Aku sudah sangat dekat dengan tujuan sekarang. Akhir pekan itu adalah latihan terakhir sebelum babak seleksi. Aku sangat gugup dan ini pertama kalinya aku merasa seburuk ini di atas panggung. Aku tidak senyaman dan percaya diri saat menjadi MC atau penari. Aku bernyanyi dengan gemetar tapi yang terpikir hanyalah tenggorokanku yang gatal. Aku tidak bisa mencapai nadanya. Apa aku mempraktekkan teknik yang salah? Tidak mungkin, aku sudah mengikuti semua instruksi yang diberikan Brian. Jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya, jangan memaksakan diri. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak ingin memaksakannya. Jangan khawatir, aku punya pertunjukan luar biasa untuk semua orang di hari H. Oh, Brian, kemana saja kamu? Kita perlu mengulangi duet kita sekali lagi. Ariana lagi? Dia pasti mencoba berkelahi denganku. Aku dengan murung melihat sekeliling auditorium dan melihat semua orang dari departemen berbeda sibuk mempersiapkan penampilan luar biasa mereka. Mereka semua berlatih dengan penuh semangat, sementara aku bahkan tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan pertunjukan ini? Aku sedang dalam keadaan terpuruk ketika Enid muncul di sampingku. Hey, mau bikin tim? Aku punya vokal dan kamu punya penampilan panggung yang terhebat. Melihat wajahku yang kebingungan, dia melanjutkan. Aku selalu mengagumimu dan sungguh menyedihkan melihatmu seperti ini. Kita hanya ingin acara akademi kita sukses, ya kan? Aku sudah berusaha keras. Semua orang, terutama ibuku, sangat menantikan penampilanku. Aku tidak bisa gagal. Jadi aku setuju untuk membiarkan Enid membantuku melakukan lip sync untuk audisi sekali saja. Lagi pula aku akan pulih tepat waktu untuk konser sebenarnya. Audisi dimulai dengan baik. Enid bernyanyi di belakang panggung dan ternyata suaranya setingkat Taylor Swift. Bahkan lebih dalam perasaannya daripada suara Ariana. Melihat wajah penonton yang terkejut, aku dengan percaya diri memberikan penampilan terbaikku. Tapi aku tiba-tiba menyadari tatapan bingung penonton dan menyadari sesuatu. Enid berhenti bernyanyi. Karena panik, aku menyalakan mikrofon untuk bernyanyi, tetapi suaraku terdengar bergetar. Kedengarannya buruk, tapi aku berhasil menyelesaikan lagunya dan bergegas ke belakang panggung. Segera setelah aku melangkah ke belakang panggung, aku melihat ibuku dan beberapa siswa lainnya termasuk Brian dan Ariana berkumpul di sekitar Enid yang menangis. Bilang mikrofonnya rusak dan dia tidak bermaksud mengecewakanku. Enid, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa, Ari. Maafkan aku. Aku tidak bisa. Meskipun kamu saudaraku, aku tidak bisa. Apa yang kamu bicarakan? Tunggu, kalian berdua bersaudara? Oh, begitu. Jadi Ariana bekerja sama dengan Enid untuk menyabotaseku. Aku tahu aku bukan orang favorit Ariana, tapi ini rendah, bahkan untuk dia. Sekarang aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Itu adalah hari yang buruk, jadi aku hanya ingin meringkuk di kamarku dan ditinggal sendirian. Hanya saja, ibu mengetuk pintuku. Sayang, bisakah kita bicara? Aku terlalu sedih untuk menjawabnya dan ibu pasti marah padaku karena dia tidak mengetuk pintu lagi. Aku tidak bisa menyalahkannya jika aku seorang ibu, anak perempuan yang buta nada sepertiku benar-benar membuat malu. Benar saja, keesokan harinya di sekolah, semua orang membicarakan 3 topik hangat. Yang pertama adalah sinkronasi bibirku. Rina bahkan tidak menyanyi dengan baik. Penampilannya sungguh sebuah lelucon. Tapi dia benar-benar penari yang hebat. Dia lebih baik fokus pada hal itu. Yang kedua, mereka mencurigai Ariana sebagai dalang yang menjebakku. Dan yang terakhir adalah keterkejutan melihat betapa dahsyatnya suara Enid. Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa lepas dari gosip. Lebih buruk lagi, klip lip syncku diunggah secara online. Dan sekarang akademi dituduh lebih memfavoritkan putri seorang selebritis daripada bakat. Aku tidak pernah bermaksud hal itu mempengaruhi ibuku dan reputasi sekolah. Aku tahu aku perlu mencoba memperbaikinya, jadi aku memutuskan untuk meminta maaf di depan semua orang saat istirahat makan siang. Itu ideku untuk lip sync dan aku tahu itu bodoh. Maaf, aku seharusnya tidak melakukannya. Namun sebelum teman-temanku jawab, Enid angkat bicara. Rina, aku tidak bermaksud menggagalkan rencana lip sync. Ariana memohon padaku, tapi aku menolak. Itu benar-benar kejadian yang tidak disengaja.
Hentikan aktingmu. Aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Aku tidak merekam obrolan kita karena aku mempercayaimu. Karena kau saudaraku. Tapi ayolah Ariana, kamu tahu apa yang kamu katakan. Oh, kamu tidak merekamnya? Maka kerjaku sudah benar. Ariana kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Kenapa kamu berbohong tentang lip sync? Santai, kamu harus berterima kasih kepadaku karena membantumu menghilangkan saingan. Aku tersentak kaget dan begitu pula yang lainnya. Aku tidak pernah mengira Enid yang manis dan penakut bisa diam-diam begitu licik. Enid tidak bisa berpura-pura tidak bersalah lagi, jadi dia putus asa dan menceritakan semuanya. Oke, aku melakukannya, tapi tidak ada dari kalian yang mengerti bagaimana rasanya memiliki Ariana sebagai saudara perempuan. Suaraku lebih bagus, tapi aku tidak bisa bersaing dengannya. Dia cantik dan semua orang menyukainya, sementara aku selalu jadi kambing hitam. Belum lagi obat migrain yang membuatku menambah beban yang tidak bisa hilang ini. Jadi aku merasa terlalu tidak aman untuk berdiri di atas panggung. Aku hanya ingin Ariana merasakan kegagalan sekali saja. Merasakan apa yang aku rasakan. Jadi aku menggunakan Rina untuk memukulnya. Tapi mikrofonnya rusak dan aku malah menyalahkan Ariana. Semua orang masih mencoba untuk memproses semua fakta yang mengejutkan ini. Saat seorang anak laki-laki berdiri. Voila, semuanya sudah jelas. Itu hanya skema egois dari satu orang. Akademi Seni JR penuh dengan siswa yang sangat berbakat. Hentikan rumor bodoh itu. Ternyata pria itu telah melakukan live streaming semuanya. Kini setelah kasusnya ditutup, kredibilitas ibu dan akademi telah pulih. Tapi drama ini masih terlalu berat bagiku. Aku butuh istirahat. Ketika mendengarkan kicauan burung, aku mulai merasa lebih tenang. Tapi kemudian Ariana datang. Aku minta maaf tentang adikku. Memang benar aku sedikit iri padamu, tapi aku bukan pendendam. Iri? Padaku? Tapi kamu cantik, punya suara superstar dan semua orang di sekolah menyukaimu. Bagaimana denganmu? Kamu cantik, multitalenta, bisa menjadi MC, berakting dan menari. Aku hanya bisa nyanyi. Oke, jadi ternyata Ariana tidak sejahat seperti yang kukira. Dia sebenarnya baik. Mungkin seharusnya aku tidak terlalu cepat menghakiminya. Tiba-tiba, Brian menghampiri kami dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tenanglah harimau, aku tidak menyakiti gadismu. Dia milikmu sekarang. Pacarmu? Kenapa di sini dan tidak di rumah? Aku belum siap menghadapi ibu, dia pasti benci memiliki anak perempuan yang buta nada. Rina, kamu salah karena lip sync, tapi bukan salahmu kalau kamu tidak bisa menyanyi. Bernyanyi bukanlah sesuatu yang wajib bagi semua manusia, ya kan? Tapi, apa kamu tahu betapa bangganya Nona Grande kepadamu? Dia selalu menceritakan kepada kami tentang pencapaianmu dan memutarkan video penampilanmu. Kata-kata bijak Brian membuatku merasa jauh lebih baik. Dia benar, aku harusnya tidak lip sync. Aku seharusnya menerima hal-hal yang sebenarnya aku kuasai dan menjadi diriku sendiri. Setelah bicara dengan Brian, aku merasa siap pulang dan menghadap ibu. Semua orang mengharapkan aku bernyanyi sebaik dirimu. Dan sejujurnya aku berpikir jika aku terus berlatih, aku akan mampu. Tapi kenyataannya aku bukan seorang penyanyi dan aku tidak akan pernah menjadi penyanyi. Aku tahu kamu marah, tapi aku tidak bisa jadi Ariana. Maafkan aku. Sayang, aku tidak ingin kamu menjadi orang lain selain dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu, dan aku minta maaf jika tindakanku terlihat berbeda di matamu. Aku sama sekali tidak marah padamu. Aku sebenarnya hanya ingin memelukmu tadi malam, tapi tidak ada jawaban, jadi aku pikir kamu mungkin perlu waktu sendiri. Jadi, kamu tidak kesal karena aku bukan penyanyi? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin kamu bahagia dan mengejar apapun yang kamu sukai. Aku senang ibu dan aku membereskan semuanya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Enid dan alasan dia melakukan hal itu. Jadi aku mengiriminya pesan. Lip sync keputusan buruk, tapi aku sadar tidak ada orang yang pandai dalam segala hal. Kita semua punya kelebihan. Kelebihanku bukan menyanyi, itu kelebihanmu. Suaramu benar-benar indah, jangan biarkan apapun menghentikanmu melakukan apa yang kamu suka. Aku senang kita baik-baik saja. Benar sekali. Jadi bidadari penyanyi tidak membutuhkan sosok yang kaku. Terima kasih, dan aku minta maaf. Aku lega semuanya sudah beres, dan Enid mempelajari kesalahannya dan sekarang menyadari betapa menakjubkannya dia. Aku dengan cemas menunggu di belakang panggung untuk penampilanku. Untungnya aku punya Brian untuk mendukungku. Meskipun dia terlalu banyak rewel. Aku hanya penari cadangan, periksa Ariana. Dia bintang pertunjukannya. Bukan aku dalam pikirannya. Kamu adalah prioritasnya. Hei, dia bahkan melepaskan kesempatan pertunjukan pembuka untukmu. Hah? Kamu benar-benar melakukan itu untukku? Prioritasmu? Sejak kapan? Ya, sejak aku melihatmu menjadi MC di hari pertama sekolah. Aku mengangkat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan, tapi kakek, yang itu pasti tepat sasaran. Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria.
Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi, dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain. Terbang ke arah yang sama, kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya, aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin. Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching, dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakan yang luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan? Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan. Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku menolak tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik. Oke, rencana B. Bailey juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati. Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang ekstrovert? Aku perlu melakukannya, Bailey. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam.
Belly jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa Gina, tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan Gina. Mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Ih, dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu Gina, aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Belly dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Belly, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Belly, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya? Supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain? Setelah itu aku menolak berbicara dengan Belly dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu kapan saja, aku ingin berada di sana untukmu Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis. Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun, tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku? Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan. Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, "Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang, seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke?" Sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku. Tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek. Dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke klub panahan. Belly mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya.
Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke klub panahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia? Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey. Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak. Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu, Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu. Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah. Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat, tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset. Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya, menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu. Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat semuanya, jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya.